Funko Pop ini adalah Xavier Benedict, usianya baru 3 tahun, hampir lebih muda dari channel ini sendiri. Dia sudah berada di ayunan pedang kelima, 352. Sementara ibunya, yang dari penampilannya sepertinya sedang hamil lagi, menyuruhnya untuk tidak terlalu memaksakan diri karena dia masih dalam masa pertumbuhan. Anak itu sangat fokus, mengatakan dia akan mendaratkan tebasan ke-6 pada targetnya. Sementara ayahnya bilang lebih baik baginya untuk berlatih daripada bermain-main memakan tanah, yang memang benar. Namun tiba-tiba, pedang kecil itu terlepas dari tangannya, berputar di udara, dan menancap di pohon. Ayahnya langsung melontarkan ejekan yang benar-benar tidak perlu, mengatakan dia masih jauh dari menjadi pendekar pedang yang hebat. Dia baru 3 tahun. Tapi kemudian, saat dia melompat untuk mengambil pedang itu dan menyadari dia tidak bisa menjangkaunya, semacam energi tiba-tiba muncul dari tangannya. Pedang itu terlepas dari pohon dan terbang kembali ke tangannya. Ayahnya dan sang ibu yang sedang mengandung berlari menghampiri, mengatakan mereka tidak bisa mempercayainya. Dan sang protagonis, Xavier, nama yang sangat terdengar seperti orang tua, berkata dia hanya berpikir ingin pedang itu kembali ke tangannya. Dan pedang itu seolah mendengarkannya. Ayahnya mulai memujinya, mengatakan dia tidak pernah membayangkan seseorang dengan bakat sihir akan lahir di keluarga Benedict. Dan ibunya sangat emosional karena Funko Popnya lahir dengan kekuatan. Namun kemudian ayahnya menyambar anak itu dan berkata sekarang gilirannya untuk memuji sang anak. Dan bahwa mulai hari ini dia akan membesarkannya menjadi pendekar sihir paling kuat. Tapi jelas, jika Anda punya anak berusia 3 tahun yang mengayunkan pedang seperti itu, ini tidak dimulai hari ini. Jadi kita kembali sedikit ke masa lalu dan melihat tumpukan mayat, lautan darah. Umat manusia mengira mereka telah menang dan mereka hampir mengakhiri perang. Itu bagian yang bagusnya. Bagian buruknya adalah semua temannya sudah mati. Adik perempuannya, ya, mungkin yang sedang dikandung ibunya saat ini. Dia bahkan belum sempat lahir dan dia sudah mati. Dan berdiri di depannya adalah sang bencana, Raja Iblis Patrick. Jelas memberi nama karakter bukanlah kekuatan sang penulis. Patrick mengatakan ini mengesankan. Seorang manusia berhasil sampai sejauh ini, tapi hari ini adalah akhir dari Xavier Benedict. Ras iblis akan kembali. Xavier melompat untuk menyerang, dan Patrick tersenyum lalu berkata mereka akan bertemu lagi. Kemudian Xavier melepaskan tebasan eksplosif ini, semuanya hancur berkeping-keping. Hanya menyisakan bola kecil berwarna ungu. Xavier menghampiri, mengambilnya, mengenalinya sebagai inti Raja Iblis, sumber kekuatannya. Jika dia menghancurkannya, orang itu tidak akan pernah bisa dibangkitkan, kecuali benda itu tampak seperti akan meledak. Xavier berkata tidak ada orang di dekat sini untuk menahan ledakan magis tersebut. Ya, jika semua orang mati, siapa yang melindungimu sebelumnya? Sekarang masuk akal bagaimana kau bisa sampai sejauh itu. Dia berpikir jika dia memiliki sedikit saja bakat sihir, dia bisa menang sekarang. Tapi bahkan setelah semua pengorbanan itu, mereka akan kalah hari ini. Rekan-rekannya mengandalkan dia. Rasanya frustrasi setelah begitu banyak pertempuran tidak mampu memenuhi harapan mereka. Seandainya saja dia lebih kuat. Lalu boom, asap menghilang saat dia berpikir dia membutuhkan sihir. Di sebuah rumah, seseorang membuka mata, dan ada wanita buram yang berkata, Andrew, lihat, Funko Popnya sudah lahir. Dan begitu saja, Arthur versi Deep Web kita telah tiba. Bagian bagusnya, dia menyimpan ingatannya. Bagian anehnya, dia tumbuh sangat cepat. Dan bagian yang lebih aneh lagi, dia berlatih seolah dia tidak punya kesabaran. Hal pertama yang dia pelajari untuk digenggam adalah pedang. Benar-benar bakat alami dengan satu tujuan, untuk menjadi lebih kuat dari siapapun. Bab selanjutnya, sang protagonis berada di luar sana berlatih di tengah hutan. 4998, 4999. Dia pikir dia itu Rock Lee. Dia berusia 12 tahun sekarang, dan adegan Raja Iblis itu masih belum hilang dari kepalanya. Dia berkata dia akan membunuh bajingan itu, mengayunkan pedang, dan mengirimkan gelombang tekanan yang memusnahkan seluruh hutan. Untuk apa? Untuk membunuh Raja Iblis, dia harus berlatih. Masuk akal. Dia benar-benar kelelahan, bersandar dengan ringan pada pohon seperti, oke, apa latihan selanjutnya? Kemudian dengan serius, dia hanya mengeluarkan buku dan mulai belajar. Efisien, seperti teman Elon Musk. Dia berlatih ilmu pedang di hutan, dan dia terbang ke sana kemari melemparkan bola api. Ledakan. Aku bahkan belum melihat musuh, dan dia sudah meledakkan gunung. Dia meninggalkan kawah dan berkata, tidak buruk, tidak buruk. Tapi seperti di awal, setelah akhir, ada gosip di kota. Semua orang ingin tahu mengapa para bangsawan datang untuk menyelidiki. Seseorang berkata bagus mereka menyelidiki karena mereka perlu menyingkirkan hama-hama itu. Tapi seperti warga modern yang baik, semua orang mengeluh bahwa para bangsawan itu sebenarnya hanya mencuri sumber daya mereka. Sementara itu, Xavier berjalan melewati kota menyapa Suster Maria, Paman Jack, menyapa semua orang. Sejauh yang dia tahu, kota itu dijalankan oleh Count Jim Claus. Baik dia maupun pelayannya Micaela dibenci oleh semua bangsawan. Kapanpun keadaan menjadi tidak nyaman, mereka menghilang. Mereka adalah tipe orang yang mengkhianati kekaisaran kapan saja dan menukar apapun demi uang. Di kehidupan masa lalunya, umat manusia menderita karena bangsawan pengkhianat seperti mereka juga. Tiba-tiba, seekor kuda menendang apel milik seorang pria tua. Orang tua itu berjongkok untuk memungutnya, dan seorang pria secara acak mengeluarkan cambuk dan mencambuknya di depan mata Xavier yang menatap seolah dia siap membunuh seseorang. Karena para bangsawan memaksa semua orang menyingkir untuk membuat pintu masuk agung mereka. Dan di antara mereka ada Jon Claus, bangsawan berusia 10 tahun, menyuruh rakyat jelata untuk menghibur mereka. Dia melihat ke samping dan melihat seorang gadis kecil. Tentu, dia juga 10 tahun, tapi ada apa dengan otak anak ini? Dia bangun dan berjalan mendekat. Sepertinya dia akan membuat masalah. Dia mengambil roti dan bertanya, berapa harganya? Wanita tua itu berusaha menghindari masalah berkata, tidak, kamu tidak perlu membayar.
membayar. Ambil saja, ambil semua rotiku. Tapi dia jelas merencanakan sesuatu. Dia merogoh sakunya, berkata dia harus mengikuti aturan kota, melemparkan 3 koin emas, dan meminta kembalian. Ya, dia akan meminta gadis itu sebagai kembaliannya. Tidak mungkin. Wanita tua itu berkata dia tidak punya kembalian untuk jumlah sebanyak itu. Dan dia melakukan persis seperti yang Anda pikirkan. Dia berkata dia bisa memberikan gadis itu sebagai kembaliannya. Orang-orang berpikir gadis malang itu tidak akan memiliki kehidupan yang baik. Dan jujur saja, rasanya penulis lupa kalau bangsawan kecil ini baru 10 tahun. Untungnya sang protagonis akan menyelamatkannya dari penjara atau mengirimnya langsung ke neraka karena dia sudah meraih pedangnya. Tapi tidak, dia menyimpan pedangnya dan berpikir, untuk saat ini, dia tidak bisa menarik perhatian karena dia memiliki misi yang lebih penting. Sihir adalah kartu truf yang kuat dan lebih baik jika tidak ada yang tahu. Jadi dia akan memberikan pelajaran yang lebih jujur pada anak bodoh ini. Di atas atap, dia berkata bahwa tempat itu cukup bagus. Bahkan jika seseorang menyadari serangan itu datang dari sana, mereka tidak akan sempat menemukannya. Klaus di bawah sana bertanya apakah mereka takut padanya. Dia membayar lebih dari harga yang pantas, dan dia bukan penjahat sembarangan. Tangan dementor kecil itu meraih si gadis ketika tiba-tiba tangannya terbungkus air. Dia mulai tenggelam. Anak buahnya memanggil tuan muda menanyakan apa yang terjadi, tapi tidak ada yang bisa menjangkaunya. Anak itu hampir pingsan sementara gadis kecil itu melihat Xavier dari jauh merapalkan mantra. Dia memutuskan untuk pura-pura tidak melihat apapun, dan sepertinya Xavier telah membiarkan anak itu tenggelam selama 2 menit penuh, dan dia masih belum mati. Lalu tiba-tiba, pria bernama Pahabus muncul dan menatap. Dia mengulurkan tongkatnya dan membatalkan sihir itu. Bangsawan kotor itu jatuh ke tanah seperti sampah. Jadi ya, seseorang yang kuat baru saja muncul. Pahabus melambaikan tongkatnya dan mematahkan mantra itu. Tapi kemudian serangan itu berbalik ke arahnya. Kecuali dia menghantamkan tongkatnya ke tanah dan melepaskan aura emas yang bahkan mengejutkan Xavier. Pria itu berhenti sejenak, lalu seolah dia menatap lurus ke arah Xavier. Kemudian Xavier menghilang. Para prajurit berkata untuk membawa bangsawan itu ke dokter. Tapi dia mendorong semua orang menjauh dan berkata, tidak mungkin. Dia segera memerintahkan gadis itu untuk mengaku bahwa dia menggunakan sihir karena dia akan dipenjara. Jelas, ibu dan gadis itu berkata mereka tidak tahu cara menggunakan sihir. Anak itu hendak melayangkan pukulan, tapi kemudian Habus menariknya kembali dan memberitahu Pak Slaus lebih baik tidak bertindak seperti itu karena itu tidak layak bagi keluarga mereka. Slaus menyuruh profesor itu berhenti, tapi Habus memperingatkan bahwa sang kaun tidak akan menyukai situasi ini. Sepertinya sang kaun bukanlah orang baik karena anak itu langsung panik dan meminta maaf. Mereka mulai pergi, tapi Slaus berkata ini tidak akan berakhir di sini. Kembali ke rumah Benedict di mana Funko Pop itu makan dengan lahap. Orang tuanya berbicara tentang para bangsawan yang datang untuk menarik pajak tahunan. Sang ibu menyebutkan desas-desus yang beredar di kota bahwa seseorang menyerang pewaris muda. Ayahnya tertawa dan berkata dia jelas layak mendapatkannya. Kemudian Helena, adik perempuan protagonis, berkata dia mendengar itu adalah penyihir air. Seperti, mungkinkah itu kakaknya yang duduk tepat di sana? Dia terbatuk dan berkata, tidak, seolah dia akan melakukan sesuatu yang berisiko. Dia, seperti biasa, sedang berlatih di hutan. Sang ibu menyuruh Helena berhenti mengada-ada dan pergi belajar sihir saja. Seolah itu mungkin saja kakaknya. Tapi Helena lelah. Dia ingin berlatih sihir, bukan duduk di sana. Belajar. Sementara itu, ayahnya berjuang untuk makan, mengatakan selalu sulit saat musim penagihan pajak datang. Sang ibu berkata mereka harus bersyukur setidaknya setelah mereka membayar. Orang-orang itu menghilang selama setahun penuh. Hanya 2 hari lagi gangguan. Dia menyerahkan makanan kepada anak itu, dan ayahnya bertanya pada Xavier apakah dia ingin sesi latihan. Jadi Xavier menolak, dan ayahnya berkata dia melewatkan kesempatan besar untuk berlatih dengan pendekar pedang terkenal yang pernah berada di medan perang yang tak terhitung jumlahnya. Tapi Xavier hanya berdiri dan berkata dia punya hal yang harus dilakukan nanti. Jadi mereka akan berlatih lain waktu. Dan lagi pula, ayahnya harus melatih pikirannya, bukan hanya tubuhnya. Disebut bodoh secara gratis oleh anak berusia 12 tahunmu sendiri itu gila. Adiknya ingin ikut berlatih dengannya, tapi dia menyuruhnya kembali belajar dan membuat ramuan dan herbal. Jadi ketika dia terluka, dia bisa mengandalkannya karena dia benar-benar punya bakat membuat ramuan. Di kehidupan masa lalunya, pada usia 16, dia sudah menjadi salah satu produsen terbaik. Tapi ketika Xavier terjebak selama 2 tahun di garis depan melawan iblis, beberapa dari mereka menyerang rumah dan dia musnah. Tepat saat dia akan membuat ramuan untuk racun Volado, penyakit yang menyebabkan pandemi dan membunuh sepertiga populasi Castle of Bonas. Itulah mengapa di kehidupan ini, dia harus dilindungi dengan segala cara. Kembali ke kota, si bodoh Slaus itu mendapat tamparan di wajahnya. Itu ayahnya, yang sama sekali tidak peduli. Dia memukulnya dan menyuruhnya diam. Dia bertanya apakah benar dia memperlakukan Pahabus dengan kasar. Slaus marah. Tunggu, ayahku memukulku karena seorang pengawal, tapi pria yang lebih tua itu hanya mengatakan putranya benar-benar aib. Dia tidak mengerti apa yang diperlukan untuk mempertahankan diri dan menjadi bangsawan. Anak itu berkata itu tidak masalah. Dia punya banyak pengawal dan banyak hak istimewa. Tapi ayahnya menyebutnya bodoh. Kekuatan bangsawan datang dari kekuatan militer, dan Habus adalah archmage yang terkuat di keluarga Slaus. Dia adalah pelindung sejati yang menjaga posisi mereka, bukan sampah kotor seperti putranya. Sekarang masuk akal mengapa Slaus kacau di kepalanya karena ayahnya terlalu keras. Dan kemudian dia bahkan mengatakan seorang putra selalu bisa digantikan. Cukup buat wanita lain hamil, dan selesai. Anak lain lahir. Slaus lari sambil menangis. Ya, kamu tidak bisa menjadi anak normal dengan ayah seperti itu. Ayahnya bilang tidak apa-apa. Bocah itu akan merenungkan kata-kata tersebut.
takut. Anak itu berada di luar sana di kota, benar-benar hancur, bertanya-tanya bagaimana ayahnya yang terkutuk bisa memihak pelayan daripada dirinya. Dan itu semua salah si bajingan yang menggunakan sihir padanya. Ketika dia tahu siapa itu, orang tersebut akan membayar. Sementara itu, di bagian lain kota, dekat pohon di bawah langit oranye, ada gadis kecil yang lucu itu. Itu Cecily, teman sang protagonis. Dia bertanya apakah dia membutuhkan sesuatu, dan dia berterima kasih padanya untuk kejadian tadi. Dia menjadi canggung seperti, terima kasih untuk apa? Aku tidak melakukan apapun. Tapi dia bilang tidak apa-apa, dan menyerahkan seikat buah kecil padanya. Xavier menyadari tidak ada gunanya bersembunyi. Dia sudah tahu dia mahir dalam ilmu pedang dan sihir, dan dia menyuruh dia untuk tenang. Dia tidak akan memberitahu siapapun selama dia menunjukkan keterampilan yang dia miliki. Dia masih mencoba mengelak seolah dia tidak punya keterampilan, tapi tidak mungkin dia bisa membodohi Cecily. Ini dia, semua orang dari masa depan memang tidak waras. Teman masa kecilnya yang bertarung berdampingan dengannya di garis depan selama bertahun-tahun. Seorang pendekar pedang brilian dengan intuisi yang tak tertandingi. Tapi sebelum perang berakhir, dia dibunuh oleh orang Suriah. Jadi dia mati belum lama ini, dan kemudian langsung terlahir kembali. Sekarang dia memintanya untuk berbagi rahasia agar mereka bisa menjadi rekan kriminal. Tersipu saat dia menjadi malu. Dia berkata itu tidak masalah, tapi harus jauh dari kota. Malam tiba, dan seseorang meninju pohon. Itu Klaus berpikir bahwa semakin dia mengingatnya, semakin kemarahannya tumbuh. Bocah itu bahkan tidak mungkin sekuat itu. Jadi, mengapa ayahnya terus memberikan keuntungan pada orang itu? Tentu saja, tangannya sakit. Dia hanya seorang anak kecil. Dia tidak pernah memegang pedang, tidak pernah berlatih sedetik pun dalam hidupnya, dan Klaus hanya terus berdiri di sana dengan marah, mengutuk bahkan ayahnya sendiri karena tidak menghargainya. Lalu tiba-tiba, sesuatu menginjak punggungnya. Penyihir hutan dengan mata besar sudah datang untuk mengacaukannya. Anak itu melirik ke belakang, tapi benda itu hampir menghantamnya sampai mati. Dia jatuh tertelungkup ke tanah seperti orang bodoh total, lalu berbalik dan melihat monster besar yang meneteskan air liur tepat di depannya. Dia memohon bantuan, bertanya-tanya mengapa tidak ada orang di sekitar, ketika tiba-tiba seseorang meraih kerahnya dan mendorongnya. Dia membentur dinding. Sekarang, sang protagonis berhadapan langsung dengan makhluk itu, dan si anak seperti, tunggu, apakah bocah ini baru saja mendorongku? Sang protagonis menertakan gigi dan memberitahu monster sialan itu ia tidak akan keluar dari sini hidup-hidup hari ini. Tapi di dalam hatinya, dia tahu mereka berada di tepi hutan, dan bukannya bantuan akan muncul begitu saja. Dan itulah tepatnya mengapa makhluk itu seharusnya tidak berada di sini. Mengapa monster sedekat ini dengan kota? Itu hanya mungkin jika ras iblis mulai bergerak lagi. Monster itu mengaum, melompat, dan mengayunkan tamparan besar ke arah sang protagonis. Dia menghindar dengan melompat mundur, menyelinap ke kanan makhluk itu, dan itu berubah menjadi pertukaran gaya Dragon Ball penuh. Masalahnya, senjata biasa tidak bisa benar-benar memotong makhluk magis. Tetap saja, berkat pelatihannya, dia tidak benar-benar kewalahan, sampai dia terkena pukulan di dada dan terdorong mundur. Cecily dan Klaus ada di belakangnya, terpana. Sang protagonis ingin menggunakan sihir, tapi dengan bocah bangsawan itu di sana, dia tidak bisa. Dia bisa mempercayai Cecily, tapi anak itu pasti akan membocorkannya. Jadi, satu-satunya pilihan adalah menghadapi makhluk itu tanpa sihir, dan itu tidak akan mudah. Meski begitu, dia mengatakan pada dirinya sendiri dia seharusnya tidak takut. Jika dia benar-benar berpikir dia akan menjadi orang yang membunuh Raja Iblis, dia tidak bisa takut pada hal seperti ini. Dia menyerang lagi, mengatakan dia tidak butuh sihir untuk menghabisi monster ini. Mungkin ini pertama kalinya dia melawan binatang buas di kehidupan ini, tapi di kehidupan terakhirnya, dia melawan banyak sekali dari mereka. Dia berlari lurus dan memotong ke kiri, menyelinap di bawah lengan makhluk itu, mengatakan bahwa bahkan tanpa sihir, dia masih tahu cara kerja mereka. Saat dia menunduk di bawah lengan, dia mendaratkan tebasan bersih, merobek tanah, merobek dadanya. Darah menyembur, dan binatang itu jatuh ke belakang. Klaus terkejut, mengatakan bocah itu benar-benar membunuh binatang magis sendirian. Sang protagonis, kelelahan, ambruk sementara Cecily memanggil namanya dan berlari untuk membantu. Dia bangkit dan berkata dia hanya sedikit lelah, tapi setidaknya semua orang baik-baik saja. Tapi kemudian Klaus memanggil mereka berdua dan menyuruh mereka untuk melihat ke belakang. Binatang yang dia potong kembali bangkit di detik berikutnya. Sang protagonis menyadari luka-lukanya sedang menyembuh. Melihat itu, dia tahu ada yang salah. Dia mendorong Cecily dan menyuruhnya lari. Dia bilang dia tidak bisa meninggalkannya sendirian, tapi dia berteriak bahwa dia hanya menghambatnya. Cecily pergi, meraih tangan Klaus, dan kabur. Klaus bilang mereka tidak bisa membiarkan bocah itu mati, tapi dia bilang mereka tidak bisa. Mereka harus pergi mencari bantuan. Tidak mungkin penulis mencoba mendorong Klaus ke dalam party protagonis. Meskipun dengan ayah seperti itu, ya, kamu bisa memahaminya. Atau mungkin tidak, aku tidak tahu. Beritahu aku. Makhluk itu mengabaikan bocah kita dan sepertinya akan mengejar mereka. Dia berteriak pada si bodoh, melemparkan pedangnya ke kepalanya, tapi binatang itu menepisnya dengan tangannya. Bagian bagusnya, pedang itu mendarat di dekatnya, jadi dia berlari untuk mengambilnya. Berpikir bahwa jika dia bisa memancing benda ini lebih dalam ke hutan, maka setidaknya dia akan bisa menggunakan sihir. Dia berhasil memancingnya, dan itu mengikuti, menghancurkan segalanya. Kibasan ekor lain datang, mematahkan pohon, dan mengarah tepat ke punggungnya. Dia berbalik, memblokirnya, mengiris batangnya, lalu ayunan tangan besar datang. Dia memblokir dua serangan cakar dengan bilahnya, tapi kemudian dia terkena satu pukulan telak, terlempar, dan menabrak pohon. Bagian bagusnya, sekarang setelah semua orang pergi, dia bisa menggunakan sihir, setidaknya secara teori. Monster itu menerjang untuk menggigitnya, tapi dia menyendok sedikit pasir, dan melemparkannya ke matanya, yang tidak masuk akal. Kan? Lihat ukuran mata itu.
itu, tidak mungkin itu menutupi apapun. Tapi binatang itu akhirnya setengah buta. Dia hanya mencoba mengulur waktu agar mereka berdua menjauh. Serius, dia masih khawatir anak itu mungkin melihat. Ayo, kamu akan mati di sini tanpa menggunakan sihir. Berdiri di tepi tebing dan masih mencoba berjudi. Saat itu, dia menyadari tidak ada jalan untuk kembali. Dia membentuk bola api besar yang jujur saja memiliki sedikit gaya. Dia melemparnya seperti pelempar bisbol. Itu mengenai tepat di tengah kepala monster itu. Boom, ledakan di hutan, asap di mana-mana, dan sang protagonis merayakannya. Kemudian, tidak mungkin, tebingnya pecah, dan dia akan jatuh. Jika dia pingsan dan terbangun di suatu makhluk di gua, penulis benar-benar mendorongnya terlalu jauh. Aku jatuh. Tidak, bagaimana mungkin aku mati? Ini kehidupan keduaku. Anak itu lebih mandiri sekarang. Dia mengaktifkan sihir. Sebuah lingkaran mengatakan tidak mungkin dia mati seperti ini. Sementara itu, Klaus melihat ke belakang, bertanya-tanya apa yang terjadi. Cecily berteriak memanggil nama Xavier, dan seluruh hutan tertelan oleh ledakan cahaya. Dia berdoa dia baik-baik saja. Kemudian adegan itu menunjukkan apa yang saya pikir adalah protagonis masa depan yang tertanam di tengah kawah. Oh, tidak, itu dia saat masih kecil, melihat dirinya di masa lalu. Dia menonton dengan wajah sedih karena semua orang terbaring di tanah selamanya. Bocah itu menyadari lagi bahwa hidupnya berkelebat di depan matanya. Sepertinya dia benar-benar mati. Setelah seumur hidup melawan Raja Iblis, bereinkarnasi, mendapatkan kesempatan kedua ini, hanya untuk semuanya menjadi salah pada akhirnya. Tapi dia berkata tidak. Apapun yang terjadi, dia akan melindungi semua orang di dunia ini. Kembali ke hutan. Nak, kamu meninggalkan kawah di tanah dengan punggungmu, dan kamu masih akan bangkit. Itu energi karakter utama yang serius. Dia mendorong dirinya bangun, mencoba, mencari tahu di mana dia berada, dan apakah dia benar-benar hidup. Sakit kepalanya sangat parah, dan ya, ada potongan tulang yang menonjol dari kakinya. Sang seniman benar-benar kejam. Anda biasanya tidak melihatnya digambarkan seperti itu. Tapi lupakan saja, protagonis mode bedah mendorong tulangnya kembali dan menutup kulitnya. Mudah, aku kembali. Ayo main sepak bola sekarang. Kecuali dia merasa langit-langit memanggilnya. Partikel cahaya aneh membimbingnya. Masalahnya, dia jatuh telentang lagi, karena dia benar-benar kelelahan dan kelaparan. Dia melihat ke samping, berpikir tentang memakan monster yang dia bunuh dan pada dasarnya dipanggang. Tapi berkata dia tidak bisa. Daging dari makhluk seperti itu tidak pernah dimaksudkan untuk manusia. Dia akan keracunan. 3 hari berlalu, dan dia tidak bergerak. Jadi ya, rencana sepak bola tidak terjadi. Dia kelaparan, mengatakan dia merasakan mati. Ya, sobat, gunakan tanganmu, merangkak, dan makan benda itu. Butuh 72 jam bagimu untuk melakukan itu. Skenario terburuk, kamu mati, yang sudah dijamin jika kamu hanya tinggal di sana. Jadi, pilihan terbaik adalah bergerak, kan? Matematika dasar. Dia marah karena harus mengandalkan binatang magis untuk bertahan hidup. Kemudian dia menarik napas dalam-dalam, mengumpulkan keberanian, dan menggigitnya. Dia berkata, aku akan melakukan apapun untuk bertahan hidup, dan makan. Dia mengambil potongan besar dari makhluk itu, dan akhirnya perutnya kenyang. Adegan berikutnya, dia berjalan dengan tongkat. Kaki tempat tulang menonjol itu masih belum benar, dan dia masih tersandung seperti orang bodoh total, yang persis seperti yang ingin saya lihat. Jika Anda akan menggambar anak dengan tulang menonjol, demi Tuhan, jangan membuatnya berlari cepat di bab berikutnya. Dia tertati-tati saat sosok ramping muncul di belakangnya dan bertanya apakah kakinya sakit. Dia berbalik, bertanya siapa di sana. Dan suara yang terbuat dari cahaya itu berkata jika dia tidak mengobati luka itu dengan cepat, itu akan terinfeksi dan dia akan mati. Jika dia hanya mendekat, dia bisa disembuhkan. Itu satu-satunya kesempatannya untuk keluar dari tempat ini. Sang protagonis mengenali area itu sebagai yang disebut jurang, wilayah di mana kepadatan mana sangat tidak masuk akal. Dia tidak tahu bagaimana dia berakhir di suatu tempat yang tidak diketahui seperti ini. Cahaya itu terus menyuruhnya mengikuti, atau jika dia ingin tetap diam dan mati, dia bisa melakukan itu juga. Dia sudah kesal, yakin siapapun yang menunggunya memiliki sikap yang buruk, tapi dia mengikuti jalan yang dibimbing oleh energi aneh itu. Dia menerobos semak-semak, melindungi wajahnya dari cahaya, dan menabrak bentuk ramping patung marmer. Dia bertanya apakah dia berbicara dengan patung itu, dan dia berkata ya. Dia adalah Dewi Ur, salah satu dari 3 dewi takdir yang mengelola akar pohon dunia. Sang protagonis terkejut bahwa dewa benar-benar ada. Serius? Kamu hidup seumur hidup tanpa mengetahui itu? Nah, kemudian energi keluar dari balik patung dan mulai membungkus kakinya. Seketika, tubuhnya beregenerasi, dan ya, patung itu menjadi hidup. Jelas, dengan perbedaan antara pinggang dan dada, Anda sudah bisa tahu dia kuat. Dia bertanya siapa nama bocah itu. Dia ragu dia benar-benar seorang dewi. Bagaimana mungkin seseorang dengan kekuatan sebanyak itu bahkan tidak tahu namanya? Dia mulai mencolek wajahnya berkali-kali, bertanya apakah dia pernah mengatakan dia maha tahu. Dia punya kekuatan, dia tidak tahu segalanya. Dia tersipu berat, bertanya mengapa dia ditinggalkan di sana. Dewi kaki itu berkata pohon kehidupan telah diracuni, dan tidak satupun dari ketiga dewi yang tahu mengapa. Sekarang dia terjebak, dipaksa merawat akar agar pohon itu tidak mati. Sementara saudara perempuannya hidup enak berjemur di bawah sinar matahari, dia terjebak dengan nasib yang lebih buruk daripada goblin. Sang protagonis berkata dia pernah mendengar tentang pohon dunia. Konon, itu menghubungkan surga, dunia manusia, dan dunia bawah. Itu mewakili keabadian itu sendiri, dan orang mengatakan segalanya ada karena pohon itu. Dia berkata, bagus, setidaknya dia tahu dasar-dasarnya. Xavier memperkenalkan dirinya. Dalam hatinya, dia berpikir dewi ini sama sekali tidak terlihat seperti dewi normal. Biasanya, kemunculan dewi dalam cerita berarti sebuah kesepakatan akan ditawarkan. Dengan raut wajah jahil, dewi itu berkata jika Xavier membantunya
mengungkap penyebab sakitnya pohon itu, dia akan memberikan kekuatannya. Sang protagonis merasa ini aneh. Bisakah seorang dewi memberikan kekuatannya semudah itu? Dan disinilah sang ilustrator menggunakan sudut pandang rendah yang legendaris dari arah belakang. Sang dewi berkata dia menawarkan ini karena kemungkinan pendekar pedang sihir lain muncul di sana hampir nol. Saphir terkejut karena dewi itu sudah mengetahuinya. Menurut sang dewi, itu sangat jelas setelah dia menganalisis tubuh Saphir. Ditambah lagi, dia sudah terjebak di sana selama 26 tahun, jadi dia merasa bosan jika Saphir membantunya. Keluar, mereka punya kesepakatan. Sang protagonis memikirkan nasib sang dewi yang terjebak selama 26 tahun, waktu yang juga pernah dia lalui di kehidupan sebelumnya. Lalu sang dewi bertanya apakah ini benar-benar kehidupan keduanya. Dia bisa merasakan terlalu banyak kebencian dan keputusasaan dalam satu tubuh yang menurutnya sangat aneh. Masalahnya, seseorang yang membawa perasaan semacam itu tidak akan bisa menggunakan kekuatannya dengan benar. Saphir tertegun dan bertanya bagaimana dia bisa tahu tentang kehidupan kedua itu. Sang dewi menjawab bahwa melihat jiwa seorang anak kecil adalah hal yang sangat mudah baginya. Sang protagonis menjadi marah, dan sejujurnya itu wajar. Jika dewa memang ada, mengapa mereka membiarkan manusia mati seperti itu? Sang dewi berkata bahwa tidak ada ras unggul, baik dewa, iblis, maupun roh manusia. Jika dilihat secara keseluruhan, semua ras itu setara. Memang benar belum lama ini para dewa membantu manusia, tapi bantuan itu justru melemahkan sebuah ras. Saphir harus menyadari bahwa jika manusia terus dibantu, mereka tidak akan pernah bisa membela diri sendiri hingga saat ini. Sang dewi memintanya fokus untuk menyelamatkan kaumnya sendiri daripada menyalahkan orang lain. Ya, begitulah Saphir kena omel oleh dewi cantik ini. Adegan berikutnya, sang dewi membentuk bola cahaya dan berkata itu cukup untuk sekarang. Saphir bisa kembali ke dunianya, tapi sang dewi memperingatkannya bahwa menguasai kekuatannya tidak akan mudah, dan sayangnya, dia tidak punya waktu untuk mengajarinya. Di dalam cahaya itu tersimpan pengetahuan dasar yang Saphir butuhkan untuk bertahan hidup sendirian. Sang protagonis terdiam. Sang dewi meletakkan tangan di atas kepala Saphir dan berkata dia boleh percaya atau tidak, tapi kedatangannya ke sana adalah sebuah takdir. Dan seiring dia menggunakan kekuatan itu, pertanyaan-pertanyaannya akan terjawab. Dia menyuruh Saphir untuk pergi, melewati portal tersebut. Dia tidak tahu bagaimana caranya, tapi Saphir akan kembali ke rumahnya. Sang protagonis hanya menjawab bahwa dia mengerti. Sang dewi berkata dia menantikan kabar baik dan bahwa takdir telah menunggunya. Saphir menoleh ke belakang untuk terakhir kalinya, lalu melintasi portal. Adegan ini benar-benar mirip seperti The Beginning After the End. Hanya saja bukannya menemukan naga, dia malah menemukan dewi yang sangat cantik. Sebuah peningkatan. Si bocah bodoh itu jatuh terguling di sisi lain, dengan posisi wajah mencium tanah, berpikir bahwa dia akhirnya kembali. Tapi di mana dia sekarang? Dan anak ini tidak bisa tenang meski hanya sedetik. Seseorang di latar belakang berteriak, menyuruhnya menjauh dan meminta bantuan. Lalu, suara Urk menyuruhnya untuk mencoba. Saphir berdiri sambil melihat sekeliling, mencoba mencari tahu di mana Urk berada, tapi sang dewi berkata bahwa dia hanya mengirimkan pesan suara dan menyuruh Saphir untuk memfokuskan energi ke kakinya dan mencoba memanjat pohon itu. Saphir berkata tidak mungkin dia bisa memanjat hal semacam itu. Oh, tentu saja. Anak yang bisa membunuh iblis dengan pedang tidak bisa memanjat pohon. Oke, tapi sebenarnya itu bukan memanjat, kan? Itu adalah satu lompatan besar sekaligus, bukan memanjat dahan demi dahan. Dalam sekejap dia sudah berada di puncak, tersandung-sandung di sana, tapi dia mengakui bahwa itu sangat mudah. Tubuhnya terasa ringan secara aneh dan Urk menjelaskan bahwa tidak hanya tubuhnya yang membaik, penglihatannya pun akan menjadi lebih tajam. Urk menyuruhnya untuk memuji hal itu, dan saat Saphir menatap cakrawala, dia melihat jauh di kejauhan di bawah sebuah pohon. Seseorang sedang meminta bantuan. Tiga pria besar sedang merundung seorang gadis kecil yang tersesat di tengah hutan. Sang protagonis berterima kasih kepada Urk dan berkata bahwa orang-orang itu adalah sasaran latihan yang sempurna. Dalam sekejap dia sudah berada di atas mereka. Cara tercepat untuk menanganinya adalah dengan membunuh yang paling besar terlebih dahulu. Dia datang menyerang langsung dari belakang. Sejujurnya kupikir pria itu akan bereaksi, tapi ternyata tidak. Dia terkena serangan tepat di bagian belakang lehernya. Pria itu terpental dan menabrak pohon lain di dekatnya sementara yang lain mencoba mencari tahu siapa anak kecil ini. Kemudian sang protagonis melakukan gerakan penyaliban dan mendaratkan sebuah batu tepat di mulut pria itu. Pria itu memegangi wajahnya dan tidak bisa melihat apa-apa sementara yang lain bertanya apa yang terjadi. Dia berbalik ke arah si bocah dan menuntut untuk tahu siapa dia. Tapi sang protagonis hanya berkata bahwa dia tidak perlu menjelaskan apapun. Dan ilustratornya benar-benar berlebihan dalam menggambar proporsi, ukuran. Hidung pria berambut merah itu sungguh gila. Dia sangat marah dan berkata saudara-saudaranya akan menangani ini. Mereka saling melirik dan keduanya menyerang maju. Sang protagonis tersenyum dan pedang pria itu hanya menebas udara. Di saat yang sama, dia sudah berada di belakang pria yang lain dan si bocah mendaratkan pukulan tepat ke tulang belakangnya, membuat pria itu terpental ke pohon sedetik kemudian. Dia menyambar. Pedang yang dijatuhkan pria itu di udara, menerjang saudara pria itu dan menempelkannya ke wajahnya, menyuruhnya menjatuhkan senjata dan menyerahkan semua barang berharga. Pria itu segera patuh sambil menyodorkan kantong kecil berisi emas, berkata dia akan melakukan apapun yang si bocah mau. Kemudian sang protagonis menyuruh mereka meminta maaf kepada gadis itu, dan si pria melemparkan kantong uang kepadanya. Si rambut merah berterima kasih karena Saphir sudah begitu baik hati. Dia berkata si bocah pasti mengerti bahwa dia punya keluarga untuk diberi makan, tapi sang protagonis berkata sayangnya sudah terlambat untuk membicarakan keluarga sekarang. Kemudian dia memukulnya dari belakang dan, wah, dia seolah mencopot kakinya. Oh, tunggu, bukan itu. Dia hanya membuat dua sayatan tepat di belakang
belakang lututnya. Dia meninggalkan pria itu dalam keadaan pincang dan mengamuk karena merasa sang protagonis sudah berjanji. Sang protagonis berkata dia sudah berbaik hati karena tidak membunuh mereka. Sejujurnya, aku pasti sudah membunuh orang itu. Antara bunuh dia atau biarkan dia benar-benar tidak terluka, karena sekarang dia akan membencimu selamanya. Setidaknya begitulah pendapatku. Lalu dia melakukan adegan satria klasik. Bisa berdiri, gadis kecil, ayo kita kembali. Ya ampun, kau menyelamatkanku, dan gadis itu mengulurkan tangannya. Adegan berikutnya, gadis itu mengeluarkan energi penyembuhan berwarna hijau. Tak lama lagi dia akan berkata, aku tidak pernah membayangkan gadis ini sebenarnya adalah seorang penyembuh yang mati di tangan iblis. Gadis itu memanggilnya kakak, dan yang bisa dipikirkan Xavier hanyalah betapa langkanya seorang penyihir yang lahir dengan kemampuan penyembuhan. Lalu semua orang mendengar suara di kejauhan yang menyuruh orang lain pergi ke arah sini. Mereka tahu targetnya ada di sekitar sini. Sang protagonis tidak memberikan kesempatan kedua. Dia menarik lengan gadis itu dan berlari. Gadis ini terlalu berharga. Tidak mungkin dia akan melepaskannya kepada siapapun. Mereka menerobos hutan melalui semak-semak, melompati air terjun, meluncurkan sihir, menembus lebih banyak semak dan malam pun tiba. Dia bersembunyi di bagian hutan yang lain, berkata mereka tidak akan diburu untuk sementara waktu. Sekarang setelah kupikir-pikir, ini benar-benar mirip permulaan, the beginning after the end. Lagi, bukan? Gadis berambut pirang yang dia selamatkan di hutan. Jika dia akhirnya tinggal di kerajaan gadis itu, aku menyerah. Gadis itu menanyakan namanya, dan dia menjawab Xavier. Ya, Xavier berumur 12 tahun pertama dalam sejarah. Nama gadis itu adalah Tivana Roman, dan bagian terburuknya adalah Xavier memanggilnya Roman, yang terdengar seperti nama laki-laki bagiku. Tapi sudahlah, saat dia mendengar nama keluarga gadis itu, dia membeku. Tunggu, keluarga Tivana. Dia bertanya apakah gadis itu punya kakak laki-laki dan dia menjawab ya. Bagaimana dia tahu? Sang protagonis berkata Charlene malah menghabiskan seluruh hidupnya mencari saudara perempuannya, dan dialah yang menemukannya di tempat seperti ini. Tunggu, aku tidak mengerti. Charlene, sang kakak, memanggilnya Tivana. Dia bertanya-tanya apakah dia akan pernah menemukannya, apakah dia baik-baik saja. Dan sang protagonis berkata ya, dia pasti baik-baik saja. Lalu sang protagonis menepuk kepalanya sambil berkata mereka harus memastikan gadis itu pulang dengan selamat. Dan sekarang dia berpikir bahwa menemukan anak ini adalah sebuah berkah. Malam tiba. Gadis itu tertidur sementara Xavier beristirahat dan berbicara dengan Ur. Dia meminta untuk mempelajari lebih lanjut tentang kekuatannya karena itu bukan benar-benar Ur, melainkan kesadaran yang ditinggalkannya untuk mengajarinya cara menggunakan kemampuan ini. Ur menyuruhnya mengambil belati dan berkata bahwa daripada sekadar memusatkan kekuatan sihir, dia harus membiarkan mana mengalir dengan sengaja. Dan karena itu adalah senjata yang lebih kecil, hal itu lebih mudah dilakukan. Dengan tangannya pada belati, senjata itu mulai terbungkus energi biru. Ur berkata Xavier akan mempelajari keterampilan elemen bayangan. Dia harus memusatkan mana sebanyak mungkin di ujungnya, membentuknya seperti anak panah. Lalu dia hanya perlu menciptakan sebuah pusaran bayangan kecil di ujung bilahnya dan dia akan bisa menembus baju besi apapun. Dengan energi yang terkonsentrasi, Ur menyuruhnya untuk mengujinya dan dia segera menyerang pohon tersebut. Dia melakukan tusukan kecil seperti tusukan ringan dan itu menembus pohon seperti mentega. Kecuali, serangan itu tidak hanya menusuknya. Seluruh pohon itu meledak. Dia menatap dengan kaget, berkata itu aneh karena dia hanya melakukan tusukan kecil. Lalu, jiwa Ur berkata bahwa segala sesuatu yang diajarkan, dia akan melupakannya. Jadi Xavier harus mengingatnya sendiri. Ur mengucapkan selamat tinggal dan saat itu juga Tivana terbangun dan bertanya apa yang sedang dia lakukan. Tapi sang bocah mendengar sesuatu di dekatnya dan berkata ada sesuatu yang datang. Dia menggendong Tivana dan berkata mereka harus tetap diam. Dia melirik ke sebuah pohon, memanjat dengan cepat, menempatkannya di sana dan menyuruhnya tetap diam. Saat dia melihat ke bawah, sekelompok bandit sedang mendekat. Si rambut merah berkata dia yakin mendengar suara datang dari arah ini. Melihat pohon yang hancur total, mereka yakin seseorang meninggalkan bom di sana. Dia berkata itu berita bagus karena artinya sang penyembuh ada di dekat sini. Seseorang bertanya bagaimana dia tahu. Dia berkata bisa merasakan auranya di sekitar sini. Tanah bahkan memiliki perbedaan suhu yang aneh seolah-olah seseorang baru saja berbaring di sana. Pria ini sangat presisi. Bahkan sang protagonis pun terkejut. Sang pemimpin menyuruh Jimmy untuk terus mencari dan si pria aneh itu berkata baiklah, dia akan menemukan mereka. Kemudian dia mengaktifkan energi emas di tangannya yang mulai bergerak menuju pohon. Sang protagonis menyadari itu adalah kemampuan pelacak. Trio ini jauh lebih berbahaya daripada kelompok sebelumnya, tapi di saat yang sama jika dibandingkan dengan binatang ajaib, mereka bukan apa-apa. Tidak mungkin dia membiarkan mereka menang di sini. Sihir pelacak itu menerangi bagian atas pohon dan pria itu berkata dia telah menemukan targetnya. Si rambut abu-abu menyuruh Bob untuk menanganinya sekarang dan si mulut besar itu berkata tidak apa-apa, dia akan menjatuhkan keduanya sekarang juga. Sang protagonis menyadari mereka berpencar dan bekerja secara terpisah yang sangat menguntungkannya. Bob berhenti di depan pohon dan berkata jika bajingan itu tidak mau keluar, dia akan merobohkannya. Dia mengayunkan kapaknya ke batang pohon. Seluruh pohon berguncang. Dia memukulnya lagi dan lagi sambil bertanya berapa lama bocah itu akan bersembunyi. Sang protagonis merayakannya dengan tenang, berkata semuanya berjalan sesuai rencana. Kemudian kita melihat beberapa menit sebelumnya tepat saat pria itu hendak mengaktifkan sihir pelacak. Ya, cerdas. Karena dia tahu sihir pelacak mengikuti sihir lainnya, dia baru saja melemparkan bola air ke pohon yang berbeda, mengisinya dengan mana dan itulah sebabnya pelacakan mengarah ke sana. Sekarang Bob menderita seperti orang bodoh sementara Xavier bersembunyi dengan tenang. Sang protagonis berpikir bahwa jika mereka akan mengacau seperti ini,
ini, dia akan menghabisi salah satu dari mereka. Saat pria itu menebang dan tetesan air jatuh dari daun yang basah, Saphir mengumpulkan tetesan itu untuk membentuk bola air di atas kepala pria itu. Rencananya adalah menggunakan teknik yang sama seperti yang dia gunakan pada Klaus. Bob sepertinya menyadari ada yang tidak beres, tapi sudah terlambat. Bola air itu mengelilinginya, dia mulai sesak napas sambil mengayunkan kapaknya secara membabi buta dan si bocah berpikir bagaimana mungkin pria ini tidak bisa menangani hal sesederhana itu. Mereka benar-benar tidak jauh berbeda dari kelompok sebelumnya. Dia melemparkan belati ke arah pria gemuk itu. Belati itu menembus lurus dan terus melaju. Kupikir yang lainnya ada di dekat sana, tapi mereka hanya mendengar suara retakan dari kejauhan. Salah satu dari mereka berkata ada yang tidak beres. Dia tidak bisa mendengar suara tebangan lagi. Mungkin target yang mereka buru bisa menggunakan sihir. Sang bos berkata jika itu benar, Bob tidak akan punya kesempatan. Ya, tapi kenapa kalian berpencar? Hanya supaya dia bisa mati sendirian? Sepertinya begitu. Mereka menemukan pohon yang setengah ditebang, tanah yang basah kuyup, dan tubuh Bob sudah tidak ada. Salah satu dari mereka membuat deduksi dasar. Tanahnya basah, tapi tidak hujan. Pasti ini sihir. Dan apa yang dia lakukan? Dia menyentuhnya. Lalu dia terkena sengatan listrik. Seluruh tubuhnya kejang dan dia jatuh ke belakang. Air itu telah diracuni. Sang bos menyuruh mereka untuk berhati-hati. Lalu tiba-tiba dua batu terbang ke arah yang lain dan salah satu dari mereka hampir mati lagi. Satu batu mengarah ke bos, tapi dia menembakkan bola api kecil dan meledakkannya di udara. Dia berkata bahwa berdasarkan arah serangan, mereka sedang dikepung oleh banyak musuh. Sang protagonis tetap bersembunyi sambil berpikir bagus. Jadi orang ini adalah penyihir api. Sementara sang bos memerintahkan mereka untuk tidak berpencar karena itu akan menguntungkan musuh. Sang protagonis berpikir bahwa itu sudah terlambat. Mereka panik karena tanpa Jimmy untuk melacak lawan, mereka tidak tahu di mana penyerangnya. Bagaimana mereka harus menghadapi ini? Sang bos membentuk bola api dan berkata itu mudah saja. Jika tikus-tikus itu tidak mau keluar, dia akan membakar seluruh hutan. Seketika sang protagonis melangkah maju dan menyapa mereka, menyuruh mereka menunggu. Sang bos bingung, mengapa ada anak kecil di sini? Sang protagonis berkata dia adalah pengumpul tanaman obat. Dia tidak tahu apa yang sedang terjadi, tapi sepertinya ada kekacauan yang terjadi. Mereka tidak benar-benar percaya padanya dan berkata dia tidak boleh pergi. Sang protagonis bertanya apa yang mereka bicarakan. Mereka menuduhnya membunuh seseorang dan dia berkata dia hanyalah seorang anak kecil. Apakah mereka sudah gila? Tapi jika mereka sedang mencari seseorang, dia melihat seseorang lewat di sini dan jika mereka mau, dia bisa memberitahu mereka. Sang bos berterima kasih dan berkata jika informasinya bagus, mereka mungkin akan merekrutnya, tapi Saphir berkata dia tidak tertarik. Ibu dan ayahnya sedang menunggunya, dan tiba-tiba pria itu melemparkan bola api ke arahnya. Serangan itu menghancurkan segalanya dan sang bos terkejut. Anak itu sudah hilang dan sudah berada di belakang dua orang lainnya. Karena sulit menghadapi penyihir api, dia butuh pertarungan 1 lawan 1. Jadi dia menjebak kedua orang itu dalam bola air untuk memutus pernapasan mereka. Lalu si pria api menyemburkan api ke arah mereka mencoba mencairkan airnya. Sang protagonis berkata setiap penyihir api punya sifat yang sama, temperamen buruk dan pikiran yang sederhana. Kedua pria itu jatuh ke tanah dalam keadaan lemas. Sepertinya dia baru saja menggoreng mereka, memasak mereka di tempat. Dan si bocah berkata penyihir api memang semuanya sama. Bodoh saja. Penyihir api itu masih tidak sabar dan datang dengan pukulan berapi sementara sang protagonis tersenyum. Dia menghindar dengan mudah ke kiri dan berlari cepat. Dia mengambil pedang yang tergeletak di tanah sementara si pria api bingung. Apakah anak ini benar-benar akan mencoba menang dengan ilmu pedang? Dengan pedang yang diperkuat, sang protagonis berkata dia tidak suka membunuh orang, tapi monster seperti mereka berbeda. Dan sekarang setelah dia mengetahui rahasia di balik kekuatannya, dia tidak bisa membiarkannya pergi hidup-hidup. Pria yang lebih tua itu bersemangat dan berkata menemukan anak yang menggunakan pedang dan sihir jauh lebih mengesankan daripada gadis itu. Dan dia menerjang ke arah sang protagonis sambil berkata dia menginginkan bocah itu. Serangan itu mengarah tepat ke dada sang protagonis dan dia memasang perisai air yang ditabrak oleh pria itu. Air memadamkan api musuh dan Saphir menghujamkan pedang ke dadanya, tapi pria itu menangkisnya, memukul pedang itu hingga terlepas dan menendang si bocah hingga terpental. Pria itu terkejut. Mengapa anak sekecil ini terasa seperti seseorang yang telah selamat dari pertempuran yang tak terhitung jumlahnya? Sang protagonis menjawab bahwa dia sudah selesai bermain-main. Pria itu merapal mantra api lain dan menghantamkannya ke tanah. Sang protagonis memperhatikan dan pria itu menyuruhnya mati sambil menembakkan ledakan besar langsung ke arahnya. Bisakah dia menghentikannya? Dia bisa, tapi disinilah pertarungan ego terjadi. Dia mengeluarkan airnya dan mengirim balik ledakan itu ke pria tersebut. Itu berubah menjadi naga. Sebuah kombinasi elemen dan ketika berakhir, sepertinya semuanya menguap. Pria itu mulai merayakannya, berkata bahwa si bodoh itu telah dikalahkan dan berubah menjadi abu. Tapi saat dia tertawa, sang protagonis sudah berada di belakangnya. Satu tusukan lagi mendarat tepat dan, wah, yang ini menembus seperti mentega. Dia berdiri di sana mengulangi pada dirinya sendiri bahwa itu tidak mungkin. Tapi ya, selamat tinggal. Tubuhnya jatuh lemas ke tanah. Sang protagonis hanya menatapnya sambil berkata, inilah balasan bagi seorang penculik. Setelah sesi pamer aura harian itu, dia memanjat pohon untuk berbicara dengan Tiffania. Dia berkata telah menangani semuanya dan mereka bisa kembali. Tapi gadis itu gemetar di sekujur tubuhnya sambil berkata dia luar biasa. Saphir menjawab, tidak, itu semua hanya keberuntungan. Bala bantuan akan muncul kapan saja, jadi kita harus pergi. Dia sudah bisa menebas Saphir tidak ingin dia tahu. Jadi Saphir segera menyuruhnya tenang dan tidak memberitahu siapapun. Ya ampun, sang protagonis benar-benar ahli dalam berakting. Elusan kepala lainnya digunakan kembali sementara dia berjanji tidak akan ada yang menyakitinya
kakinya lagi. Kembali di tanah, mayat-mayat tergeletak di lantai dan Tiffany bertanya apakah semuanya sudah mati. Safir menjawab, tidak, selain pemimpinnya. Semua orang hanya pingsan. Tapi saat dia mengatakan itu, dia tiba-tiba merasakan sesuatu yang aneh dan jatuh pingsan. Tiffany memanggilnya, tapi adegan benar-benar berpindah ke sebuah kota kecil. Lihat, apa ku bilang? Seorang wanita bertanya, Charlene, apakah bocah itu sudah bangun? Charlene, jika aku tidak salah dia adalah teman dari kehidupan sebelumnya, dan dia bilang dia akan pergi melihatnya sekarang. Juga, benar-benar persis seperti Beginning After the End. Setidaknya mereka bukan keluarga bangsawan kelas atas karena itu juga akan sangat gila. Wanita itu berkata Charlene harus berterima kasih kepada penyelamat Tiffany segera setelah dia bangun dan dia mengiyakannya. Saat itu juga Tiffany berlari masuk dan kakaknya menyuruhnya tenang, tapi dia bilang ingin membantu. Charlene menyuruhnya istirahat. Dia bersikeras berkata Charlene sudah bekerja terlalu keras. Dia ingin berguna juga dan dia sudah pulih. Charlene menjawab bahwa masalah terbesarnya bukan karena dia terluka, tapi karena dia meninggalkan desa. Tiffany mencoba meminta maaf, berkata dia pergi terlalu jauh, tapi itu tidak akan terjadi lagi. Charlene mengabaikannya sambil berkata lebih baik pergi melihat keadaan bocah itu sekarang. Dia membuka pintu dan pada saat yang tepat sebuah tangan besar melesat dari dalam ruangan ke arah wajahnya. Tiffany menyuruhnya berhenti dan mereka akhirnya berdiri di sana saling berhadapan. Keduanya bingung. Untuk sesaat sang protagonis mengira itu adalah musuh, tapi kemudian dia mengenalinya. Adegan berikutnya, mereka sedang berada di perjamuan dan Charlene berkata dia boleh makan apapun yang dia mau, tidak perlu terburu-buru. Tiffany terkejut anak gempal ini bisa makan sebanyak itu. Safir menepuk perutnya dan berkata dia akhirnya bisa mengisi perutnya. Kemudian Charlene mengomentari aksennya, bertanya dari mana asalnya. Sang protagonis mengungkapkan dia tinggal di Anzov, sebuah kota di bawah yurisdiksi Bonnet Castle. Charlene panik dan berkata Bonnet Castle berjarak 3 hari dari sini. Bagaimana dia bisa sampai di sini? Sang protagonis berkata itu cerita yang panjang dan sepertinya dia benar-benar akan menceritakan semuanya. Jadi dia menjelaskan semuanya. Charlene terkejut mendengar ada binatang ajaib yang berkeliaran di hutan. Sang protagonis tidak ingin menakutinya, tapi lebih baik tahu sebelum terlambat. Kemudian Charlene berkata yang terbaik adalah mengantar bocah itu pulang karena orang tuanya pasti sangat khawatir. Mereka mungkin mengira dia dimakan oleh binatang ajaib. Sang protagonis agak bingung. Charlene ikut bersamanya. Dan Charlene berkata, tentu saja, dia lebih tua dan dia tidak bisa membiarkan anak kecil berjalan sendirian di tempat berbahaya seperti itu lagi. Tiffany mencoba membantu dengan mengatakan Safir sangat kuat dan mungkin dia bahkan tidak butuh pengawalan. Tapi tepat lagi, harus ada momen menyentuh wajah Tiffany di setiap bab dan di sanalah Charlene melakukannya. Berkata mereka masih anak-anak dan perlu belajar untuk mengandalkan orang-orang di sekitar mereka. Tiffany bertanya apakah dia boleh ikut juga dan Charlene menjawab, tentu saja. Dia seharusnya bilang tidak. Kirim dia pulang supaya tidak diserang lagi dan memaksa sang protagonis mengaktifkan kekuatannya dan membongkar semua rahasianya. Sang protagonis di sisi lain melihat bahwa Charlene, seperti biasa, adalah seseorang yang bisa diandalkan dan Tiffany sangat bersemangat. Dia tidak sabar untuk diculik lagi demi memajukan plot cerita. Tiba-tiba sang protagonis mulai menangis seketika dari satu detik ke detik berikutnya. Keadaan mental anak ini hancur. Melihat hal itu, Charlene meletakkan tangan di bahunya dan menyuruhnya rileks. Mereka akan menemukan orang tuanya. Sang protagonis baru saja akan menyuruhnya berhenti memperlakukannya seperti anak kecil, tapi Charlene berkata suatu hari nanti dia akan tumbuh dewasa. Keesokan harinya, Charlene di jalan, kuda di depan dan mereka berjalan. Kemudian kepala desa Corrine memanggil mereka dan Charlene bertanya, ada apa? Charlene mulai berkata dia akan segera kembali dan mereka tidak perlu khawatir, tapi Corrine berkata tidak apa-apa. Semua orang di sini adalah keluarga. Apakah dia muncul hanya untuk mengucapkan selamat tinggal? Dia akan segera mati, bukan? Supaya kita bisa merasa trauma. Mereka akan kembali ke desa ini dan tidak akan ada orang di sana. Di tengah jalan mereka menyanyikan lagu, mengenakan mahkota bunga, membuat api unggun kecil dan sang protagonis memikirkan tentang binatang ajaib, tapi tidak ada yang terjadi. Perjalanan yang damai dan sekarang mereka berdiri berhadapan dengan kastil Charpin. Sementara itu sang ibu berantakan, sangat ingin tahu di mana putranya, Safir. Tunggu, Helena tidak memberitahu siapapun bahwa Safir pergi berduel 1 lawan 1 melawan binatang ajaib. Kau seharusnya sudah yakin dia sudah mati. Sang ayah berkata dia akan pergi mencari lagi dan menyuruh Helena istirahat, tapi Helena menolak dan ingin ikut juga. Sang ayah berkata Helena belum istirahat selama berhari-hari. Dia berjanji akan menemukan Safir, jadi Helena harus tetap di rumah dan pulih. Ekspresi Helena berubah dan dia bertanya apakah bocah itu pergi ke dunia lain. Sang ayah berkata itu tidak mungkin. Safir adalah protagonis cerita ini, tidak mungkin dia mati. Tapi Helena masih tidak percaya. Berkata mereka melihat tempat di mana Safir jatuh dan dia tidak ada di sana, jadi dia pasti sudah dimakan. Sang ayah menyuruhnya tetap berharap Safir pasti hidup dan baik-baik saja. Sementara itu adik perempuannya menangis ingin tahu kemana kakak laki-lakinya pergi. Adegan kembali ke Klaus V yang terjebak dalam rutinitas biasanya dihina oleh ayahnya. Sial, aku bahkan tidak tahu apakah aku senang mendengarnya. Tapi Klaus meminta ayahnya untuk mengirim tim pencari untuk menemukan temannya. Namun ayahnya yang duduk di sana di tengah kepulan asap berkata tidak ada untungnya menyelamatkan anak sembarangan. Klaus berkata bocah itu menyelamatkan nyawanya. Tapi ya, itu tidak akan berhasil pada ayah yang sama sekali tidak peduli padamu. Dan sang ayah sangat marah karena putranya berlutut demi orang seperti itu. Sekarang keadaan berbalik. Sang ayah mencengkeramnya dan berkata, kau adalah seorang bangsawan. Kau mempermalukan dirimu sendiri demi orang biasa. Demi Tuhan, ingatlah hanya ada 2 jenis manusia di dunia ini, bangsawan dan mereka yang bukan bangsawan
bangsawan yang ada untuk memberi makan para penguasa. Dia menghempaskannya ke tanah dan berkata dia harus belajar menikmati hak istimewa bangsawan dan untuk mempertahankannya, dia harus mematuhi apapun yang diperintahkan. Ayah ini jelas menderita gangguan bipolar juga. Cerita berlanjut bahwa pada saat itu Klaus merasakan ketidaknyamanan yang mendalam. Mungkin ini bukan kehidupan yang dia inginkan. Dia fokus dan berkata dia akan mencari tahu apa yang benar. Ayolah, kau menunjukkan padaku karakter yang di satu bab mencoba membeli seorang gadis dengan 3 koin emas dan di bab berikutnya kau ingin aku untuk menyukainya. Penulis, apa yang sedang kau rencanakan di sini? Di adegan berikutnya, Tiffany tampak sangat bahagia. Dia membuka jendela dan melihat burung-burung kecil sedang bermain di luar. Kakaknya bertanya apa yang sedang dia lihat dan Tiffany menjawab burung-burung itu sedang bermain. Namun, kakaknya berkata itu bukan bermain, melainkan cara mereka saling menjaga dan mendekatkan diri satu sama lain. Tiffany akhirnya paham itulah cara mereka menjalin ikatan. Itu berarti dia pasti akan mencoba menggunakan cara itu pada sang protagonis. Tepat saat itu, sang protagonis muncul dan mengatakan dia akan pergi ke toko. Tiffany bertanya untuk apa, dan dia menjawab butuh pakaian baru karena penampilannya sudah seperti pengemis. Charlene menawari, mau pakai pakaianku? Lihatlah gaya percaya diri sang ayah. Namun, dia menolaknya. Tidak mungkin dia mau mengenakan sepatu yang terlihat seperti milik badut itu. Bab berikutnya, kita berada di sebuah hutan. Sang protagonis berjalan sendirian sambil memberitahu ERD bahwa tidak ada siapa-siapa di sekitar. Jadi mereka bisa bicara. Dadanya mulai bercahaya. Apa ini? ERD, dia terbang keluar. Wah, kau benar-benar melayan di sana. Dia berbalik dan berkata akhirnya dia bisa keluar sebentar. Sang protagonis ingin tahu mengapa wanita ini bisa keluar dari tubuhnya. ERD menyuruhnya tenang. Ini hanyalah kesadarannya. Satu-satunya alasan dia bisa muncul adalah karena sang protagonis tahu seperti apa rupa ERD, dan itu memungkinkannya untuk menampakkan diri karena dia telah memadat. Apa-apaan? Dia melayan di sana, bergoyang-goyang, mengatakan bahwa dia hanyalah kesadaran, jadi jangan berharap dia akan berguna dalam pertarungan. Sang protagonis terkesan dengan betapa kuatnya kesadaran ini. Serius, imajinasi sangat kuat, bahkan hanya untuk membuat seseorang dimarahi. Sang protagonis murka. Dia telah begitu sering menusuk matanya, jadi demi Tuhan, seharusnya dia setidaknya bisa melawan binatang sihir. Tapi kemudian, ERD menyuruhnya bersiap karena kelas akan segera dimulai. Detik itu juga, dadanya kembali bercahaya dan sesuatu yang lain keluar, membuka mata di atas pohon. Sang protagonis terkejut dia melakukan itu, dan ERD menyuruhnya berhenti menjadi kagum pada segalanya dan segera masuk. Dia punya banyak hal yang harus dilakukan. Dia bertanya apa yang akan terjadi, dan ERD menjelaskan bahwa binatang yang dia lawan sebelumnya terlalu lemah. Itulah sebabnya dia menyiapkan beberapa rekan latihan. Sang protagonis bersemangat. Senyuman itu pasti akan segera hilang. ERD memperingatkannya untuk berhati-hati. Mungkin terlihat mudah, tetapi jika dia mati terlalu sering, dia akan gagal dalam ujian. Dia mengeluh bahwa dia harus segera pulang agar orang tuanya tahu dia aman. Namun, ERD menyuruhnya segera masuk. Mereka tidak punya waktu untuk berdebat. ERD secara tidak langsung melemparnya ke dalam, dan pohon itu menutup. Dia hanya berdiri di sana dengan gelembung percakapan kosong, lalu menghilang. Kemudian, sang protagonis mendapati dirinya di tempat yang sama sekali berbeda dengan jendela status melayang yang menunjukkan namanya adalah Xavier Benedict dengan kemampuan sihir dan ilmu pedang. Tiba-tiba sesuatu muncul di tangannya. Belati yang sama yang selalu dia gunakan. Di depannya, pasukan golem batu mulai mendekat. Ujian pertama adalah melawan 5 golem dan menyelesaikannya dalam 10 menit. ERD memperingatkannya bahwa karena ini adalah duel pertama, dia akan memberi beberapa petunjuk, tetapi lain kali dia harus berjuang sendiri. Dan sebaiknya dia ingat bahwa jika dia kalah terlalu sering berturut-turut, dia akan mulai kelelahan dan ini akan menjadi mustahil. Dengan itu, dia mendoakan keberuntungannya. Itu saja petunjuknya. Oke, golem-golem itu menyerbunya, dan dia tahu makhluk-makhluk ini jauh lebih lemah daripada binatang sihir manapun. Apakah ini benar-benar dianggap sebagai latihan? Setelah menghadapi begitu banyak makhluk di kehidupan sebelumnya, dia bisa tahu seberapa kuat sesuatu hanya dari tekanan yang dipancarkannya. Dan dengan monster sebanyak itu, dia memutuskan sihir adalah langkah yang tepat. Dia bahkan tidak ingin membuang tenaga fisik untuk hal seperti ini. Ledakan sekuat bazooka meluncur dari tangannya langsung ke golem pertama. Serangan itu tepat sasaran dan makhluk itu hancur berkeping-keping. Sial, dia benar-benar melenyapkan mereka. Dia menyelesaikannya dalam 5 detik secara harfiah. Dia menyuruh mereka memulai tahap selanjutnya, tetapi ERD muncul, ingin tahu apa yang terjadi. Dia bilang dia mendapat nilai sempurna. ERD membusungkan dadanya dan berkata dia baru sadar sang protagonis pasti menyembunyikan kekuatannya. Ada yang salah. Seharusnya mustahil melakukan itu dalam 5 detik. Tapi dia bilang dia tidak menyembunyikan apapun. ERD lah yang bertingkah aneh karena dia bilang dia adalah seorang dewi dan seharusnya bisa merasakan kekuatannya. Sepertinya salinan kesadarannya ini tidak memiliki kemampuan yang sama seperti aslinya. Dia menjadi sedikit canggung dan berkata tidak seperti itu. Dia masih belajar dan mengembangkan lebih banyak kekuatan. Tapi jelas salinan ini agak murahan. Kemudian dia berkata, baiklah, dia mengerti. Dia adalah anak yang tidak bisa diremehkan. Sekarang setelah dia memahami kekuatannya, ujian berikutnya bisa muncul. Segera, sekelompok makhluk yang tampak seperti serigala batu muncul. Ada juga lebih banyak golem batu. ERD memperingatkannya bahwa batas waktunya lebih singkat. Sekarang menjadi 5 menit. Sang protagonis menyadari makhluk-makhluk ini 2 kali lebih kuat dari yang sebelumnya, tetapi masih sangat mudah. Kali ini dia memutuskan untuk bertarung dengan pertarungan jarak dekat murni. Dia meluncurkan dirinya ke arah yang pertama, benar-benar berkelahi, serangan bersih dengan belatinya. 2 serangan lagi datang dari atas, tetapi dia melompat, berakhir di belakang yang lain. Menyadari makhluk-makhluk ini terlalu tangguh
dan sulit menemukan titik lemahnya. Saat dia berada di udara dan tidak bisa menghindar, 4 atau 5 serangan mengarah padanya, tetapi dia lolos dari serangan pertama dan menggunakannya sebagai pijakan untuk melontarkan diri, sambil menghindari serangan kedua dan ketiga. RD hanya menonton dari jauh. Dia bingung. Dia sendiri membutuhkan 20 detik untuk tahap pertama. Jadi, apakah dia 5 atau 4 kali lebih kuat dari dewa? Itu tidak masuk akal. Dia ingin memahami jenis sihir apa yang dia gunakan, tetapi itu hanya mungkin dilakukan dengan tubuh aslinya. Monster-monster itu terus terbelah menjadi dua, ledakan, asap, dan puing-puing di mana-mana, dan dia kembali terkesan. Sekali lagi, itu hanya butuh 1 menit dan dia selesai. Kemudian sang protagonis berkata, "Ya, mereka sedikit lebih baik, tapi apa kau tidak punya sesuatu yang lebih kuat dari itu?" Dengan kecepatan ini, dia hanya membuang energi tanpa hasil. Mereka begitu lemah, itu bahkan tidak terasa seperti latihan. Tapi RD berkata dia terlalu dini merayakannya. Makhluk-makhluk itu tidak memberi siapapun jeda. Dan tepat saat itu, sebuah kapak melayang dari belakangnya. Benda itu menghantam tanah, tetapi sang protagonis nyaris menghindar ke samping tepat waktu. Dia meluncur pergi, mencoba mencari tahu apa yang akan datang selanjutnya. Saat dia menoleh ke depan, dia membeku, tampak terkejut sementara RD di sana sedang merayakannya. Pada dasarnya, itu adalah binatang batu lainnya, hanya lebih besar dan lebih tangguh. Dan ukurannya benar-benar sangat besar, menyerbu untuk menebasnya dari belakang. Dia hampir terbelah menjadi dua. RD tersenyum. Dia masih terkesan, tapi mulai terbiasa dengan apa yang bisa dilakukan anak itu. Dia menghindar ke samping dan menyadari golem batu sebelumnya adalah yang asli, dan mereka jauh lebih kuat. Masalahnya, dia harus melawan dua sekaligus. RD bertanya apa yang terjadi. Apakah dia menahan diri? Dia menyuruh RD diam dan berkata dia akan mengakhirinya sekarang. Pertarungan yang sebenarnya akan segera dimulai. Dia menerjang masuk. Golem itu mengayunkannya, tetapi dia menghindar dengan melompat ke lengannya, naik ke atas seperti gaya Captain Levi. Dia berputar di udara, sampai ke belakang lehernya, dan menancapkan pedangnya tepat ke bagian belakang kepalanya. Serangan pertama tidak berhasil, tapi dia bilang dia akan menanganinya sekarang. Namun kemudian, makhluk itu datang lagi padanya, seperti lengan lain tumbuh dari punggungnya atau sesuatu. Tinju besar terbang datang. Dia berhasil menahannya, tapi pada dasarnya itu adalah belati melawan tinju raksasa. Itu menghantam tanah. Dia tidak percaya lengan baru saja muncul entah dari mana. Itu membuat pertahanan menjadi jauh lebih sulit. RD menyemangatinya, menyuruhnya menunjukkan potensi aslinya. Dan dia menyadari bahwa bahkan jika hidupnya dalam bahaya, RD sama sekali tidak akan membantu. Makhluk itu meraung lagi, mencengkeram kapaknya, dan menyerbunya. Kali ini dia memutuskan untuk menggunakan sihir dan meledakkannya dengan ledakan api. Tapi kemudian dia panik, mengatakan dia menggunakan terlalu banyak kekuatan. Itu membingungkan karena saat dia mengatakan itu, serangan sudah mengarah tepat ke wajahnya. Dia hampir terkena kapak di kepala. Tetap saja, dia bersemangat mengatakan mereka akan segera mengetahui berapa banyak pukulan yang bisa diterima golem ini. Ledakan lain mendarat tepat sasaran. Kedua golem mendekat. Salah satunya kehilangan sebagian tubuhnya, dan yang lainnya melayangkan pukulan langsung ke arahnya. Benda itu beregenerasi dengan cepat, dan serangannya pada dasarnya dinetralkan. Dia menusuk lagi, tetapi tidak menghasilkan apa-apa. Mereka mulai mengepungnya. Dia berbalik ke arah yang di depan dan berkata dia tidak peduli berapa kali mereka menumbuhkan kembali lengan itu, dia hanya akan memotongnya lagi. Dan dia melakukannya lagi. Sementara itu, RD hanya menonton, mengatakan anak itu tidak buruk. Sesaat kemudian, dia menghadapi keduanya lagi, dan lengan mereka telah terpotong lagi. Tapi akhirnya, setelah membunuh mereka berulang kali, mereka berhenti beregenerasi karena kehabisan energi. Dia menarik napas dalam-dalam, menyadari tubuhnya kelelahan, yang secara teori sangat bagus untuknya karena begitulah cara dia menjadi lebih kuat. Dia yakin bertemu RD adalah keberuntungan murni. Aku setuju denganmu, nah, itu keberuntungan bagi kita semua. Kemudian dia berkata dia hanya butuh satu celah lagi, dan dia melemparkan dirinya ke arah keduanya, membelah tepat di tengah. Batu meledak di mana-mana, dan RD mengatakan dia luar biasa. Sekarang dia bersemangat, bertanya siapa selanjutnya. RD melihat wajahnya dan berkata anak ini sangat mengerikan, seperti dia dilahirkan untuk bertarung. Dia tadinya akan berhenti di situ, tapi karena dia ingin lebih, mereka memutuskan untuk melanjutkannya. Kemudian adegan berpindah ke kota beberapa waktu kemudian. Sang protagonis bahkan membeli pakaian baru, ditambah mainan kecil untuk Helena yang menurutnya akan dia sukai. Tapi saat dia berjalan, dia melihat beberapa pria di gang sedang melecehkan seseorang, menuntut agar dia menyerahkan sesuatu. Dan dia mengenalinya, gadis dari sebelumnya, Tiffania. Dia tidak mengerti apa yang sedang terjadi, dan dia melihat Tiffania memegang dua bayi burung. Para pria itu memiliki ekspresi psikopat klasik, mengatakan jika dia tidak menyerahkannya, dia akan dibawa bersama burung-burung itu. Tepat saat itu, seseorang berteriak dari belakang mereka. Ketika mereka berbalik, yang pertama terkena sepatu tepat di mulutnya. Mata yang lain melebar, tetapi sebelum dia bisa melakukan apapun, sebuah tinju menghantam perutnya dan membuatnya terkapar. Keduanya tumbang. Sang protagonis membantu gadis itu berdiri dan bertanya apa yang terjadi. Dia berkata dia keluar untuk membeli makanan, tetapi bayi-bayi burung ini jatuh dari sarangnya, jadi dia menyelamatkan mereka. Lalu orang-orang itu muncul. Sang protagonis bingung karena semua orang di sekitar sekarang menatapnya. Dia berkata kota ini terasa aneh, dan akan lebih baik jika mereka pergi. Tapi kemudian seseorang berteriak pada mereka, bertanya kemana mereka pikir mereka akan pergi. Seorang pria pirang aneh muncul, mengatakan mereka gila karena memukul orang lalu pergi begitu saja seolah tidak terjadi apa-apa. Dia bertanya apakah mereka benar-benar berpikir bisa pergi tanpa izinnya. Namanya Damian. Melihat dia dikepung, sang protagonis meminta semua orang menunggu sebentar. Orang-orang itu yang menyerang duluan. Dia hanya membela diri. Tapi Damian berkata bahwa di Kastil Charpin, di kota kedamaian,
bukan? Kekerasan dalam bentuk apapun dilarang, dan itulah sebabnya dia akan ditangkap. Ya, tapi kalau begitu kau harus menggunakan kekerasan untuk menangkapnya, bukan? Tiffany bertanya apa yang akan mereka lakukan, dan dia menyuruhnya jangan khawatir, dia akan menanganinya. Sekarang dia yakin ada sesuatu yang salah dengan kota ini. Jika mereka memulai perkelahian di sini, mereka pasti akan terkena tuduhan yang lebih buruk. Cara termudah adalah menyelesaikannya secara damai. Jadi dia berkata dia akan bertanggung jawab penuh, dan bahwa gadis itu tidak bersalah. Pria pira itu membuat wajah tidak waras dan berkata jika itu masalahnya, maka baiklah. Kastil Charpin tidak menyakiti orang yang tidak bersalah. Gadis muda itu bebas untuk pergi. Tiffany segera lari, berpikir dia harus memperingatkan kakaknya. Sementara sang protagonis berharap Charlene cukup pintar untuk menyembunyikan kekuatan adiknya. Kemudian sang protagonis bertanya apa hukumannya nanti. Apa yang akan mereka lakukan? Pria itu berkata, hakim kita yang adil dan benar-benar tidak memihak akan memutuskan nasibmu. Sebuah palu menghantam meja, dan hakim menyatakan bahwa Xavier Benedict telah dijatuhi hukuman mati. Sang protagonis terkejut, tetapi segera menyadari ada sesuatu yang salah. Bagian baiknya adalah Charlene dan adiknya mungkin sudah lolos. Artinya jika dia ingin pergi sekarang, dia bisa saja membuat kekacauan dan keluar begitu saja. Tapi dia memutuskan untuk mempermainkan mereka dan berkata, Yang Mulia, vonis itu tidak masuk akal. Seseorang menyuruhnya diam, tetapi dia bertanya apakah mereka benar-benar menyalahgunakan kekuasaan mereka untuk menghukum warga sipil sementara iblis berkeliaran dengan bebas. Hakim berkata tidak masalah apa pendapatnya, dia tidak akan lolos. Jadi sang protagonis menggunakan sihir api dan berkata dia harus menunjukkan kepada mereka bagaimana seseorang meloloskan diri. Pria itu panik dan bertanya apakah Hanat itu benar-benar seorang penyihir. Tidak, tentu saja tidak. Dia baru saja menyalakan 5 korek api di tangannya. Damian sudah terlihat gugup. Dia berbalik dan berkata ini serius. Mereka perlu melapor kepada sang tuan. Lebih banyak orang muncul sambil mengarahkan tombak ke arah sang protagonis. Sementara hakim berteriak bahwa menjadi penyihir tidak memberinya hak untuk tidak menghormati pengadilan. Dan dia harus menyerah karena mustahil untuk melarikan diri dari kastil. Tapi itu justru membuat sang protagonis semakin tertarik karena tepat setelah itu, ledakan menyapu seluruh tempat. Di luar, semua orang bertanya apa yang sedang terjadi. Sementara itu, Charlie sedang memacu kudanya sementara adiknya bertanya apakah Hanat itu baik-baik saja. Dia menyuruhnya untuk percaya padanya. Xavier berkata jika mereka tetap bersama, mereka hanya akan memperlambatnya. Demi Xavier, mereka harus pergi sejauh mungkin dari kota. Orang-orang yang melihat ledakan di dekat pengadilan bertanya-tanya apa yang baru saja meledak. Sementara sang protagonis menyelinap lewat di latar belakang. Tapi dan semua kekacauan itu akan cukup untuk memberinya waktu. Tapi yang paling penting adalah Charlene dan Nina keluar dengan selamat. Dia berlari melalui jalan-jalan dan adegan berubah ke kastil dengan penjaga di depan. Damian tiba, mengatakan dia harus segera berbicara dengan sang master. Tetapi dia tersandung seperti orang bodoh. Wajahnya menghantam tanah dan menjatuhkan kucing kecil itu. Kemudian adegan berpindah ke hutan. Charlene berhenti di tengah antah berantah dan berkata mereka akan berkemah di sana. Tiffany bertanya apakah dia benar-benar percaya bahwa Xavier akan berhasil keluar dengan baik. Dia berkata anak itu sudah menyelamatkannya 2 kali dan mereka harus sedikit mempercayainya. Yang bisa mereka lakukan hanyalah berharap dia baik-baik saja. Dia bahagia, tapi sejujurnya persahabatan ini agak tidak biasa. Dia ingin mengambil jalan yang berbeda, tapi akan sulit untuk menghindari pertempuran sepenuhnya. Saat dia bertanya-tanya apa yang akan dia lakukan, tiba-tiba sebuah tangan datang dari belakang dan mencengkeram perutnya. Dia dibawa, melompat dari atap ke atap, lalu dijatuhkan ke cerobong asap dan dilempar keluar lagi. Serius? Dia dibawa seperti sampah dan bahkan tidak bereaksi. Dia bangkit, masih kaget, karena dia tidak bisa merasakan kehadiran orang itu sama sekali. Kemudian pria itu memperkenalkan diri. Dia adalah Kapten Ksatria Kastil Charpin, Soren Theolon Bonnen, nama lain yang sangat mewah. Mari kita panggil saja dia Soren. Sang protagonis sepertinya mengenalinya. Soren adalah Saint Sparchion yang legendaris. Pria itu tampak bingung, mungkin karena itu adalah hal masa depan, dan tertawa, mengatakan anak itu benar-benar berlebihan dengan gelar tersebut. Kemudian sang protagonis masuk ke pidato biasanya setiap kali seseorang muncul. Di kehidupan masa laluku, selama perang melawan Raja Iblis, pria ini bertarung dengan berani di garis depan. Setelah 10 tahun pertempuran, dia menghilang. Tak disangka dia menjadi kapten di sini. Soren menatapnya, bertanya apa yang dipikirkan anak itu. Kemudian sang protagonis tiba-tiba berteriak bahwa dia tidak pernah menyangka orang seperti Soren akan menjadi bagian dari tempat tirani seperti ini. Soren mengatakan dia terlalu terburu-buru mengambil kesimpulan, tetapi sang protagonis menjelaskan dia menyelamatkan seorang gadis di jalan dan dijatuhi hukuman mati. Logika macam apa itu? Jika seperti itu cara kerja di sini, maka pasti sudah ada banyak orang yang mati. Soren berdiri dan berkata anak itu membunuh banyak orang dengan sihir api, jadi dia tidak punya hak untuk bicara. Maaf, tapi itu benar-benar salah. Dia akan dieksekusi. Itu adalah pembelaan diri. Sang protagonis berkata itu hanya gangguan. Dan lagi pula, pengadilan itu pantas menjadi abu. Tiba-tiba, Soren menghunus pedangnya, menaruhnya tepat di depan wajahnya, dan bertanya siapa dia. Terlalu aneh bagi seseorang semuda itu untuk mengendalikan sihir. Tapi sang protagonis tidak terlihat sangat takut. Dia hanya bertanya apakah Soren benar-benar akan membunuhnya untuk mengetahui kebenaran. Soren mengabaikan itu dan bertanya apakah Hanat itu tahu cara menggunakan pedang. Sekarang sang protagonis yang terkejut. Bagaimana dia bisa mengetahuinya? Dia tidak pernah menggunakan pedang bahkan sekalipun. Soren berkata raut wajahnya menjawab itu. Jadi anak itu adalah seorang jenius yang bisa menggunakan sihir dan pedang. Itu sangat langka. Sayang sekali dia tidak pernah belajar untuk tidak menunjukkan emosinya di depan musuh. Sang protagonis masih tidak mengerti. Apakah pria ini berencana untuk melawannya? Tidak dapat disangkal dia telah berlatih dengan putus asa
berkuasa selama 10 tahun terakhir. Tapi berdiri di depannya adalah pria yang dikenal sebagai Sword Saint. Dan pada saat ini, sulit untuk bahkan mengukur seberapa kuat dia. Soren menyuruh anak itu santai. Dia terlihat seperti akan kehilangan kendali. Dia tidak perlu khawatir. Soren tidak akan menangkapnya. Sang protagonis tidak mengerti mengapa Soren tertawa, mengatakan anak itu terlalu penasaran. Dia masih belum mengerti apapun. Kemudian Soren mengulurkan tangannya dan berkata dia menyukai orang-orang berbakat. Bagaimana jika sang protagonis menjadi muridnya? Sang protagonis bingung. Mengapa seseorang sekuat itu menawarkan hal seperti itu? Soren menjelaskan bahwa dia sangat kuat, jadi muridnya harus seseorang dengan bakat serius juga. Sang protagonis memberitahunya namanya, dan Soren berkata dia pernah mendengar nama Benedict di suatu tempat sebelumnya. Bagaimanapun, dia ingin jawaban. Dan sang protagonis berkata tentu saja dia tertarik menjadi muridnya. Masalahnya adalah dia sudah lama jauh dari rumah, dan dia harus kembali ke keluarganya agar mereka berhenti khawatir. Soren bertanya apakah dia lari dari rumah, tapi sang protagonis berkata ceritanya jauh lebih panjang dari itu. Yang penting sekarang adalah dia buronan kriminal di kota Charpin. Artinya dia bisa menyebabkan masalah bagi Soren jika dia tetap berada di sekitarnya. Soren berkata dia tidak peduli. Kastil Charpin hari ini tidak sama dengan yang dia kenal. Sang protagonis menyadari bahwa bahkan Soren tidak menerima aturan tempat itu. Soren bertanya di mana rumahnya, dan sang protagonis berkata itu di Kastil Tulang. Soren berkata tidak apa-apa, dia akan membawanya ke sana dalam 1 hari. Xavier bingung. Apakah dia benar-benar akan meninggalkan kotanya? Soren menjelaskan bahwa hari-hari ini dia pada dasarnya hanya seorang pemimpin simbolis. Dia tidak benar-benar melakukan apapun. Tidak ada yang akan menyadari jika dia menghilang selama beberapa hari. Sang protagonis terpana. Bagaimana Soren yang legendaris kehilangan pengaruhnya di antara para ksatria itu? Apa sebenarnya yang terjadi di Charpin? Ini yang sudah dikatakan pria itu. Baiklah, ayo pergi kalau begitu. Ayo, nak. Sang protagonis tidak mengerti, berkata, hah? Pergi kemana? Dia berkata, santai. Aku sudah menyiapkan beberapa kuda agar kita bisa keluar dari sini. Sang protagonis masih agak bingung. Ini terlalu mudah. Apakah pria ini benar-benar ingin menjadikannya muridnya? Bagaimanapun, untuk saat ini dia ingin merahasiakan Charlene dan Tiffany-nya, karena bagaimana jika semua ini adalah rencana gila? Jadi mereka menuju ke sebuah rumah. Dia membuka gerbang dan memanggil Lucia yang sedang bermain ayunan. Ini hal yang aneh untuk dikatakan, tapi aku belum pernah melihat cerita dengan begitu banyak gadis kecil. Tolong, FBI, aku hanya melaporkan fakta di sini. Ini sama sekali tidak menarik bagiku. Dia datang dengan senang hati, memeluk Soren yang tersayang, bertanya bagaimana kabarnya, dan Soren bertanya apakah dia merindukan ayahnya. Sial, kupikir dia akan menjadi saudara perempuan. Pria ini sudah menghamili seseorang. Gadis itu bertanya siapa orang bodoh itu. Dia berkata dia adalah murid ayahnya. Dia lari memanggil ibunya, mengatakan ayahnya menemukan seorang murid. Sang protagonis menjadi emosional. Gadis kecil ini mengingatkannya pada adiknya. Dan di dalam ada Alicia Lambinen yang sedang hamil. Soren berjalan ke dalam rumah dengan percaya diri, langsung menghampirinya. Dia terkikik dan kemudian dia memperkenalkan sang protagonis yang menyapanya dengan senang bertemu denganmu. Dia bertanya apakah dia lapar. Pemakan raku seperti biasa. Tentu saja dia lapar. Semuanya sederhana. Dia meminta maaf tapi dia bilang tidak apa-apa. Itu lebih dari cukup untuknya. Kemudian Soren berkata bahwa besok pagi mereka akan pergi dalam sebuah perjalanan. Dia sedikit bingung dan dia menjelaskan dia harus membawa anak yang melarikan diri ini kembali ke orang tuanya agar dia bisa membawanya kembali sebagai murid. Sang protagonis menyuruhnya berhenti memperlakukannya seperti anak kecil sementara Soren tertawa. Sampai sang istri mengatakan dia akan menyiapkan kuda dan menyuruh mereka beristirahat. Lucia bertanya apakah dia akan pergi lama dan dia mengatakan itu akan cepat. Dia bahkan tidak akan punya waktu untuk merindukannya. Sang protagonis berpikir mungkin dia berlebihan berasumsi pria ini punya rencana jahat. Mungkin dia tidak punya tapi orang lain punya. Dan tepat saat itu seseorang menendang pintu depan. Soren berdiri. Di luar seseorang berteriak. Dia menyuruh sang protagonis membawa Lucia dan bersembunyi di lantai atas. Soren bergegas ke pintu sementara sang protagonis terlihat tidak akan bisa berbuat banyak karena Soren mungkin lebih kuat darinya. Dia lari ke lantai atas bersama Lucia yang tidak tahu apa yang sedang terjadi. Di luar Soren bertanya pada Alicia apa yang sedang terjadi. Dia berkata orang-orang aneh ini menyerbu properti mereka dan tentu saja siapa itu? Damian yang mengatakan bahwa Soren, sang kapten, memiliki pengunjung yang aneh. Soren bertanya apa yang mereka lakukan di sana. Apakah mereka mengikutinya? Damian menjawab bahwa cukup kejam berbicara seperti itu kepada atasannya. Soren harus memperhatikan bagaimana dia menanggapi. Soren berkata ini adalah rumahnya dan dia membawa siapapun yang dia inginkan. Tentu saja Damian tidak menerima itu dan bertanya apakah dia benar-benar akan menyembunyikan seorang kriminal. Bahkan Soren mempertanyakannya. Damian, apakah kau benar-benar berpikir hukum dari kastil itu masuk akal? Orang aneh itu memeluk kucing kecilnya dan berkata itu tidak masalah. Sejak hukum ditetapkan, kastil telah damai. Tidak ada yang lebih penting daripada perdamaian. Saat mereka berbicara, sang protagonis di lantai atas menyuruh Lucia untuk tetap tenang. Dia mengintip melalui jendela dan mendengar Damian mengatakan untuk segera menyerahkan, atau mereka harus melakukan penggeledahan paksa. Sang protagonis berkata bahwa di kehidupan masa lalunya, Soren juga menghilang secara misterius. Mungkin ada hubungannya dengan Damian. Sayang sekali, tetapi setiap kali masyarakat menjadi korup, orang-orang paling kejam yang diuntungkan. Orang baik seperti Soren akhirnya digunakan untuk kejahatan atau dibuang. Sang protagonis tahu bahwa jika dia tetap bersembunyi, dia akan menyebabkan masalah bagi seluruh keluarga Soren. Jadi dia memberitahu Lucia dia harus pergi dan dia harus tumbuh kuat untuk melindungi ibu dan ayahnya. Dia mengangguk dan dia memberinya jempol, mengatakan dia mengandalkannya. Kemudian dia menyuruhnya bersembunyi
bersembunyi di lemari dan tidak keluar sampai mereka kembali. Tepat saat itu pintu terbuka. Tentara masuk dan aku pikir dia akan disembunyikan, tapi dia hanya duduk di sana dengan tenang menggambar. Bertanya apa yang dilakukan Damien di sana. Soren muncul dengan kaget dan menyuruhnya turun dari lantai. Dia sudah memberitahunya bahwa dia akan masuk angin jika di lantai sambil berpikir. Untungnya Xavier berhasil lolos. Lucia bertanya apa yang sedang dilakukan Paman Damien di sana. Si pria pirang itu berlutut dan bertanya di mana teman kecil yang baru saja dia temui itu. Bukankah dia ada di sekitar sini? Lucia memasang wajah bingung. Teman, apa maksudmu? Damien berkata dia melihat dengan jelas mereka berdua naik ke lantai atas bersama. Lucia berdalih mungkin itu hantu, lalu memasang wajah ketakutan dan berkata dia takut pada hantu, dan Damien sepertinya menyerah. Kupikir dia akan mengamuk dan mulai menebas leher orang-orang. Tapi serius, apakah Soren ingin keluarganya mati? Dia menghampiri Damien dan berkata, kau mengacak-acak seluruh rumahku dan kau pikir istriku yang akan membereskan ini? Sang istri pun ikut campur, mengatakan Damien lebih baik tidak berpikir untuk pergi begitu saja. Dan tampaknya Damien menurut. Padahal sedetik yang lalu, bukankah mereka yang diancam? Sepertinya dia menerimanya, dan Lucia mengacungkan jempol pada Soren, dan Soren membalasnya sembari berpikir bahwa suatu hari nanti dia masih ingin bertemu Xavier lagi. Sang protagonis sedang dalam pelarian. Dia tahu Soren akan mengerti bahwa dalam situasi ini, hal terbaik baginya adalah menghilang. Dia harus segera menemukan Charlene dan Tiffany lalu keluar dari sana dan pulang, karena saat ini, mereka masih mempercayai sang protagonis 100%. Apakah kau pikir dia akan keluar hidup-hidup? Ya, dia pasti akan selamat, dan gadis itu tersenyum bahagia. Aku tidak ingin punya teman seperti itu. Mereka hampir tidak melakukan apa-apa, hanya duduk di hutan dan menunggu. Bagian baiknya adalah setelah menunggu lama, bocah itu akhirnya muncul dengan kondisi kelelahan. Dan dengan itu, kita akhirnya kembali ke kota Anzaf. Kuda-kuda kereta dilepas, dan kota itu tampak besar dan hidup. Semua orang menoleh, mencoba mencari tahu siapa orang-orang berambut biru itu. Mereka belum pernah melihat mereka di sekitar sini, tapi satu orang dengan cepat mengenalinya. Dia terlihat seperti putra Benedict. Bukankah itu anak yang menghilang? Di sebuah kios di sudut jalan, ada seorang wanita yang sedang membereskan barang-barang dan dia mendongak, mengatakan kota ini sangat berisik hari ini. Aku lupa namanya jadi aku tidak akan tahu. Tapi teman dari awal cerita itu melihat protagonis kita di sana di samping gadis lain, tersenyum bahagia. Dia meraih gaung kecilnya dan berlari dengan penuh semangat, berhenti di depannya, memanggilnya, dan Xavier mengenali Cecily. Lalu berkata dia sudah kembali dengan gembira. Kereta masuk dan dia memberikan pelukan kecil. Dia menggandeng tangannya dan berkata dia ingin memperkenalkan si rambut biru Charlene dan adik tercintanya Tiffany. Cecily menyapa mereka berdua, dan sang protagonis mengajak semua orang ikut ke rumahnya. Daun-daun berguguran tertiup angin, dan ibunya sedang duduk di bangku, masih memikirkan Xaviernya. Kemudian dia menoleh ke samping dan melihat bocah itu berdiri di sana. Digambar begitu buruk sampai mereka bahkan tidak repot-repot memberi mata pada si kepala besar itu. Bahkan aku mengira itu hantu, tapi tidak, itu benar-benar dia secara nyata. Sang ibu berdiri dengan gemetar, bertanya apakah itu Funko Pop-nya. Begitu dia mengenalinya, dia langsung melompat memeluknya sambil menangis. Sementara sang protagonis berkata dia sudah berjanji akan kembali. Tiba-tiba pintu terbuka. Itu ayahnya yang juga melihat bocah berkepala besar itu. Sang protagonis memanggilnya, dan sang ayah langsung menangis entah dari mana. Semua orang menangis di sini. Semuanya merayakan, lalu Tiffany berkata dia merindukan ayahnya sekarang, dan ibunya juga. Sepertinya dia tidak punya orang tua, kan? Sang ayah memeluknya dan berkata dia akan selalu ada di sisinya. Lalu sang protagonis berkata, ibu, berhentilah menangis. Ayo, aku akan memperkenalkanmu pada si rambut biru. Kemarilah, ini Tiffany. Ya, rambut biru seperti yang kau lihat. Dan ini, kakaknya, Charlene. Sang ayah menyapa mereka, mengatakan mulai sekarang mereka sudah seperti kakak laki-laki. Sang protagonis hanya berpikir perbedaan usianya agak terlalu jauh untuk itu. Semua pembicaraan ini terjadi sementara Cecily hanya melihat di latar belakang, merasa bahagia Xavier baik-baik saja. Aku sedang menunggu sesuatu terjadi. Semuanya terasa terlalu tenang. Di mana plotnya? Malam tiba dan Charlene berkata dia akan pergi. Dia punya banyak hal untuk dilakukan dalam hidup, tapi bocah kita menjadi muram. Dia tidak ingin kehilangan Charlene sekarang. Maka dia menyarankan agar mereka berdua tinggal di sana, dan bersama-sama mereka semua harus mendaftar sebagai pasukan cadangan ksatria kekaisaran. Bab selanjutnya, seseorang meminta bantuan sang protagonis untuk memindahkan lemari pakaian, dan bocah itu tampak bahagia. 3 tahun telah berlalu, dan sejak sang protagonis mengetahui saat itu bahwa mereka tidak punya keluarga, dia meminta mereka tinggal bersama. Sekarang mereka berada dalam persiapan akhir untuk seleksi ksatria. Adegan berpindah ke Kastil Bonnie. 2 gadis kecil sedang berlarian. Itu adalah Tiffany dan Cecily tersayang yang sedang bermain dengan gembira. Sekarang mereka berusia 11 tahun. Sepertinya semua orang tinggal di rumah yang sama. Aku tidak tahu apa yang terjadi. Sementara sang ayah menyuruh mereka berhenti berlari, atau mereka akan jatuh dan mematahkan gigi mereka. Sang protagonis sedang membantu ibunya membawa beberapa kotak. Dia berkata mereka mendapat informasi dari teman ayahnya yang merupakan wakil kapten ksatria tentang sistem pelatihan khusus untuk bangsawan yang akan dimulai dalam 2 bulan. Dia membuka jendela. Kota tampak sibuk, dan dia bertanya apa menu hari ini. Dia memanggil RD yang masih sebesar biasanya. Syukurlah untuk menyeimbangkan gunungan gadis kecil di cerita ini, dan RD memberitahunya bahwa dia harus tenang. Dia selalu berlatih tanpa henti, baik saat makan maupun tidur. Sang protagonis berkata dia harus menjadi sekuat mungkin secepat mungkin. RD berkata langkah pertama untuk menjadi kuat adalah bersyukur atas kehidupan yang dimilikinya. Oke, filsafat murni. Dan karena dia baru pertama kali tiba di kota, untuk pertama kalinya, dia harus jalan
berjalan-jalan di sekitar Bonnie. Tapi sang protagonis menolak. Kenyataannya adalah dia tahu tempat ini dengan sangat baik, lebih baik dari siapapun. Sebuah kota yang terlihat indah tapi diperas oleh para bangsawan. Dia menyuruh RD untuk bergegas karena RD bilang dia terlihat sangat murung. Apakah dia merindukan teman masa kecilnya? Dia menjawab tidak. Cecily akan segera muncul karena dia kuat. Bukankah dia yang membuat ramuan itu? Apa kau tidak ingat? Bukankah ada seorang gadis yang membuat ramuan? Atau aku yang mulai gila? Gila atau tidak, aku pasti kena amnesia. Kemudian adegan berpindah ke sebuah kastil. Seseorang menyajikan kopi dan berkata jika kau gagal dalam seleksi, aku tidak akan membiarkanmu hidup. Dan lihat siapa itu. Klaus. Bocah itu masih hidup. Dia mulai menjawab, tapi dia tersandung sejenak dan ayahnya membentak, kelemahan apa itu? Di mana kepercayaan dirimu? Tahukah kau berapa banyak yang aku habiskan untuk pelatihanmu, guru-gurumu? Klaus dengan canggung berkata dia percaya diri. Ya, tapi dengan rambut jabrik itu, aku tidak terlalu percaya. Kemudian dia memanggil ayahnya yang bertanya ada apa. Klaus meminta untuk menjadi bagian dari tim pelatihan khusus. Sedemikian penuh kasih sayangnya, sang ayah berkata hal sebodoh itu bahkan tidak perlu dilaporkan padanya. Cukup beritahu Mikaela untuk menyiapkan segalanya. Mikael? Ya, agak aneh bagi seorang pria bernama Mikael. Klaus berterima kasih padanya dan meninggalkan ruangan. Kemudian sang ayah berkata bocah itu benar-benar banyak berubah. Mikael setuju. Dia telah tumbuh dengan baik, tapi sang ayah berkata dia sudah terlalu tenang. Dia berkembang, tapi dia masih jauh dari memiliki ciri-ciri bangsawan sejati. Dia pikir dia menyembunyikannya dengan baik, tapi ayahnya tahu bocah itu suka bergaul dengan orang miskin. Apakah itu terlarang dalam keluarga? Mikaela mencoba bersikap positif, mengatakan memahami bagaimana orang-orang kota bertahan hidup adalah hal yang baik. Sang ayah setuju, tapi dia pikir bocah itu punya alasan lain. Klaus menyuruh para ksatria berhenti mengikutinya, tapi mereka bersikeras hanya mengikuti perintah. Dia berkata tidak ada seorang pun di kota Bonnie yang berani menyentuhnya. Pria itu berkata baiklah kalau begitu, kami akan menyiapkan kereta. Tapi Klaus menyuruhnya berhenti. Dia berjalan kaki, dan dia berjalan sendirian karena jika dia menggunakan kereta, mereka akan tahu kemana dia pergi. Sial, bocah ini bertingkah agak aneh. Dia tersenyum, mengatakan sudah 3 tahun sejak dia melihat orang spesial itu. Dengan gembira dia berkata dia tidak sabar untuk melihat penyelamatnya lagi. Ya, tidak, pergilah dari sini. Sepertinya dia mendapat surat dari seseorang yang mengatakan bahwa penyelamat itu telah tiba di kota. Apakah Cecily yang memberitahunya? Tentu saja, bukannya dia. Tunggu sebentar. Bukankah dia mencoba memberi Cecily seharga 3 koin emas? Sepertinya persahabatan entah bagaimana berhasil bertahan dari hal itu. Anehnya, Klaus merapikan rambutnya, mengatakan dia sangat senang bisa memberikan kesan terbaik dan berterima kasih pada pria itu atas semua yang telah dia lakukan untuknya. Dia berjalan dengan penuh semangat menghampiri sang protagonis. Penyelamatku, sang protagonis menoleh. Siapa kau? Klaus kebingungan. Hah? Ini aku, Klaus. Sang protagonis hanya menatap. Tunggu. Hah? Tunggu dulu. Ya, aku tidak tahu siapa kau. Klaus mendapat ide. Tiba-tiba dia mengacak-acak rambutnya, berbalik, dan berkata si brengsek itu berani-beraninya tidak tahu siapa dia. Segera saja, karakter utama mengenalinya. Tunggu dulu. Apakah itu si orang kaya bodoh dari waktu itu? Dan bocah itu menjawab ya, itu benar-benar dia. Tiba-tiba, karakter utama mengeluarkan pedang besarnya, menempelkannya ke leher Klaus, dan bertanya apa yang dia lakukan di sana. Klaus dengan canggung berkata bocah itu salah paham dan bahwa dia telah berubah. Tapi karakter utama berkata itu sulit dipercaya. Tidak ada yang berubah hanya dalam beberapa tahun. Klaus bersikeras, dia bahkan bisa bertanya pada Cecily. Mereka terus berkomunikasi melalui surat. Karakter utama membaca sedikit dan berkata, ya, benar juga. Cecily memang menulis surat padamu. Jika dia berbicara denganmu, maka aku akan mempercayaimu. Selesai. Klaus merasa lega, dan detik berikutnya dia berterima kasih, mengatakan karakter utamalah yang menyelamatkannya saat itu. Dan mulai sekarang, selamanya, dia akan memanggilnya kakak. Dia menyerbu dan memeluknya, mengatakan dia telah menunggu hari ini. Jika sang kakak ingin dia melakukan sesuatu, katakan saja. Karakter utama langsung berkata hal pertama yang harus dia lakukan adalah melepaskan pelukannya dan menjauh. Klaus melangkah mundur, dan karakter utama ingin tahu. Jadi, apa yang terjadi? Di mana para pelayanmu? Klaus menjawab bahwa dia mengusir semua orang, agar dia bisa mendapatkan ketenangan. Karakter utama berkata, baiklah, tapi jika ada orang di sekitar sini, tempat ini akan cepat penuh. Jadi, ayo, masuklah sekarang. Klaus menjadi sangat bersemangat dan karakter utama menyuruhnya bersyukur atas kesempatan mengunjungi rumah sang kakak. Klaus berlarian dengan sangat antusias sementara karakter utama berpikir, tidak mungkin, seseorang pasti telah memberikan semacam sihir pada orang ini hingga dia berubah sebanyak ini. Kemudian dia bertemu dengan orang tua karakter utama, dan Klaus segera membungkuk dan memperkenalkan dirinya sebagai orang yang hampir dimakan oleh monster sihir. Mereka berdua masih sangat bingung sementara karakter utama menyuruh mereka mengabaikannya. Orang ini tidak beres pikirannya. Klaus berkata, kakak sepertinya benar-benar tidak menghargai rasa terima kasih. Dan sang ayah berpikir itu aneh. Sejak kapan putranya punya kakak laki-laki? Dan siapa anak ini? Kemudian Tiffany muncul, membawakan teh untuk Klaus, dan karakter utama menyuruhnya berhenti dengan mata berbinar-binar itu setiap saat. Dan juga cukup dengan panggilan kakak itu. Panggil nama aslinya saja. Karakter utama berpikir ini pertama kalinya dia melihat seorang bangsawan sepertinya sesemangat ini, dan ada sesuatu yang terasa aneh. Kemudian Klaus mengungkapkan bahwa dia juga akan menjadi bagian dari pelatihan khusus. Tentu saja, dalam kasusnya, dia masuk melalui koneksi keluarga, bukan bakat. Tapi ini terakhir kalinya dia akan mengandalkan koneksi. Dia ingin menjadi cukup kuat untuk mendapatkan masa depannya berdasarkan kemampuan sendiri. Karakter utama berpikir tentang bagaimana
bagaimana semua orang tahu sebagian besar ksatria adalah bangsawan karena mereka menyuap dan menggunakan pengaruh. Selama masa damai, itu sepertinya bukan masalah besar. Tapi ketika perang akhirnya dimulai dan para bangsawan berbalik mengkhianati rakyat dan meninggalkan kota-kota, saat itulah mereka akan melihat betapa berbahayanya hal itu. Tentu saja masih ada ksatria dengan idealisme sejati, tapi kebanyakan dari mereka hanyalah parasit. Klaus berkata karakter utama mungkin tidak percaya, tapi dia telah merenungkan semua yang terjadi 3 tahun lalu. Xavier terkesan. Sepertinya dia memang sudah dewasa. Dan kemudian Klaus pergi melaporkan ayahnya sendiri, mengatakan dia merasa ayahnya sedang merencanakan sesuatu yang buruk, tapi karena ayahnya tidak mempercayainya, sang ayah tidak mau mengatakannya. Dia mencoba menyelidiki, tapi sayangnya dia juga tidak bisa menemukan apa-apa. Xavier hanya memperhatikan, tidak terlalu yakin harus berkata apa. Kemudian Klaus berdiri dan berkata dia ingin memutuskan semua hubungan dengan keluarga Klaus. Oh, jadi kupikir Klaus adalah nama depannya, tapi ternyata itu nama keluarga. Tapi itu akan tetap seperti itu. Jika dia tidak pindah ke bagian lain kota, karakter utama berkata dia akan memanfaatkan fakta bahwa tidak ada orang di sekitar hari ini dan pergi membeli perlengkapan belajar. Melihat kerumunan itu, semua kios yang didirikan, dia merasa aneh. Di kehidupannya yang lalu, tempat ini benar-benar musnah dalam satu serangan iblis. Karena ujian akan segera tiba, ada orang-orang yang menjual buku berisi tips menjadi ksatria, yang lain menjual pedang. Orang-orang bodoh mengira itu barang yang luar biasa, tapi karakter utama berkomentar bahwa tidak semua orang menyadari tempat ini sudah mulai membusuk. Kapan? Orang-orang akhirnya akan menyadarinya? Mungkin mereka sudah sadar, tapi tidak ada yang bicara. Aku juga tidak menyadarinya. Beritahu aku, tolong. Karakter utama pergi ke toko yang menjual ransel kecil dan bertanya harganya. Pria itu bilang 15 dan karakter utama meminta 2. Tapi kemudian keributan dimulai di belakangnya, teriakan, dan seorang wanita berteriak bahwa tasnya dicuri. Karakter utama berpikir, itu hanya pencuri tas. Aku tidak perlu melakukan apa-apa. Seseorang akan menanganinya. Tapi wanita itu jatuh tersungkur seperti orang bodoh dan tidak ada ksatria yang melakukan apa-apa. Dia putus asa mengatakan itu adalah segalanya yang dia miliki. Karakter utama menghela napas. Ya, ksatria-ksatria ini benar-benar tidak berguna. Dia membantunya berdiri dan menyuruhnya tetap di sana. Dia akan mengambilnya kembali. Pria malang yang menjual pedang adalah korban pertama. Karena karakter utama langsung menyambarnya saat dia berlari lewat sambil berkata dia akan mengembalikannya sebentar lagi. Dia berada tepat di belakang si pencuri, tapi masalahnya ada terlalu banyak orang di kota. Jadi, dia melompat ke atas kios-kios, berlari di atas kerumunan, dan mengejar si pencuri. Berkata ada adiknya yang menunggu di rumah jadi dia harus menyelesaikan ini dengan cepat. Tapi kemudian dia melihatnya. Klaus berada di belakang si pencuri, menyiapkan tinju api, dan kemudian boom, dia menembakkannya ke punggung pria itu. Ledakan terjadi. Dia merayakannya, mengatakan dia mengenainya tepat di tengah. Tapi ekspresi karakter utama berubah karena melalui asap, pria itu muncul tanpa luka sedikit pun, mengatakan lucu sekali ada penyihir api di sini. Yu menjawab bahwa pria itu tidak buruk. Dia memblokir serangan seperti itu, tapi dia tidak boleh berpikir dia akan lolos tanpa hukuman karena mencuri di kota. Karakter utama terkesan. Bagaimana seorang anak yang egois tiba-tiba berubah menjadi seseorang yang mempertaruhkan diri untuk melindungi orang lain? Mungkin 3 tahun benar-benar cukup. Tapi si pencuri mengeluarkan jam tangan yang tampak seperti Beyblade, menekan kedua tangan secara bersamaan, dan meluncurkan bola api ke arah Klaus. Klaus menghindar, tapi serangan itu mengarah ke hal yang paling umum di dunia ini, seorang gadis kecil yang hampir mati lagi. Karakter utama tiba tepat waktu dan menyelamatkannya. Kupikir dia akan memasang penghalang. Dia melemparkan gadis itu ke ibunya dan menyuruhnya menjaganya selagi dia masih shock. Pencuri ini adalah seorang penyihir, tapi sepertinya dia tipe yang mengandalkan alat tertentu. Klaus berkata bajingan itu menggunakan sihir untuk mencuri dari orang-orang. Itu memalukan. Dan ya, tidak ada apapun selain bola api dalam cerita ini. Klaus melemparkan satu lagi. Sepertinya itu tingkat menengah, dan karakter utama tidak sabar melihat bagaimana pria itu meloloskan diri. Ledakan lagi. Ya, dia meloloskan diri dengan cara biasa. Dia hanya melompat ke samping, gaya Naruto sepenuhnya. Kemudian Klaus mulai melancarkan serangkaian serangan cepat. Serius, dia seperti Uzumaki. Karakter utama tetap terkesan, mengatakan kali ini Klaus menang. Klaus meluncurkan ledakan besar seperti spirit bomb. Bahkan si pencuri sekarang terkejut. Klaus akan menghancurkan setengah kota dengan serangan ini. Klaus berkata sudah terlambat untuk memasang wajah takut sekarang, tapi ekspresi si pencuri berubah. Dia menunjukkan jam Beyblade itu lagi, dan berkata sayang sekali Klaus harus berurusan dengan alat ini. Klaus mengirimkan ledakan itu padanya, dan si pencuri menekan 2 tombol sambil berkata serangan itu tidak mempan padanya. Ledakan besar itu menghantam dinding dan berputar ke arah sebaliknya. Serangan itu tidak berhenti begitu saja, ia berbalik arah dan menyerang balik ke arah Klaus. Bangsawan kecil yang malang itu membeku tidak tahu bagaimana dia akan melarikan diri, dan bola api itu meluncur tepat ke wajahnya. Tapi jangan khawatir, karakter utama menanganinya. Dia melangkah ke depan, ledakan terjadi, dan kemudian sebuah tangan muncul dari kobaran api. Itu adalah si bocah yang berdiri di sana dengan gaya keren. Klaus menjadi emosional karena kakak muncul. Sementara itu, si pencuri bingung. Bagaimana anak ini bisa menghentikan serangan dengan tangan kosong? Karakter utama yang bertingkah seperti preman berkata jam tangan itu menarik. Saking menariknya, benda itu tidak seharusnya berada di tangan pencuri, jadi serahkan saja. Sebelum pria itu sempat bereaksi, karakter utama melompat masuk sambil bertanya apakah dia bisa memblokir serangan pedang dengan jam tangan itu juga. Si pencuri menekan tombol lagi dan berkata anak itu harus terluka dulu untuk memahami perbedaan di antara mereka. Jam pembalik itu tidak hanya memantulkan serangan sihir. Sebuah tornado terbentuk dan menelan karakter utama, tapi dia bahkan tidak peduli dengan
apa yang dikatakan si pencuri. Dia hanya menginginkan barang itu. Untuk sesaat sepertinya dia menghindar di udara, tapi kemudian serangan lain datang dari bawah dan satu lagi dari belakang. Entah bagaimana dia menginjak angin dari serangan si pencuri dan memperpendek jarak seperti peluru. Oh, benar juga. Aku lupa sejenak. Dia memiliki kekuatan wanita cantik itu di dalam dirinya. Dengan teknik angin RD, dia mengarahkan kembali dirinya, dan bila pedang sudah berada di depan wajah si pencuri. Bab selanjutnya, jam tangan itu jatuh ke tanah. Klaus bersorak mengatakan tidak heran sang kakak adalah yang terkuat. Dengan pedang besar di depan wajahnya, si pencuri gemetar. Dia bahkan tidak berani bergerak. Karakter utama berkata, baiklah, kau kalah. Kembalikan semua yang kau curi atau aku terpaksa menebasmu. Si pencuri ragu-ragu sejenak dan karakter utama berkata dia tidak akan mengatakannya dua kali. Pria itu memohon, tunggu, sebentar saja. Ini, ambil barangku. Ini semua yang aku punya. Oke, tapi karakter utama langsung menepisnya dan berkata, tidak, kau harus menyerahkan alat sihir itu. Si pencuri mulai menangis, tidak, aku bekerja sangat keras untuk mencuri ini. Bagaimana kau bisa mencurinya dariku begitu saja? Safir berkata, kau yang mencurinya, kan? Jadi, aku mencurinya kembali. Pria itu berkata, kau tidak butuh barang sihir. Kau seorang pendekar pedang. Kenapa kau menginginkan barang seperti itu? Tapi Safir berkata dia di sini bukan untuk mengobrol. Serahkan atau dia akan mengambilnya dengan paksa. Si pencuri menyerahkannya dan meminta maaf. Lalu karakter utama berkata, bagus. Sekarang dia sudah menyerahkannya, saatnya membayar kejahatannya di sel. Tiba-tiba seorang penjaga melangkah keluar dari kerumunan dan berkata pencuri itu ditahan atas tuduhan pencurian. Karakter utama berpikir para penjaga tak berguna itu hanya muncul saat semuanya sudah selesai. Benar-benar ahli dalam melakukan bagian yang mudah. Klaus merayakannya, berterima kasih pada karakter utama karena telah menyelamatkannya seperti seorang pangeran. Sementara itu, karakter utama berkata Klaus beruntung. Si pencuri punya barang keren itu karena itulah yang dia minati untuk diambil. Tapi pertama-tama mereka harus pergi mengembalikan apa yang dicuri dari wanita tadi. Kupikir itu ranselnya, tapi ternyata pencuri itu mengambil kalungnya. Dia berkata suaminya membuatnya dengan tangan sendiri dan dia sangat emosional berterima kasih pada mereka berdua. Karakter utama berkata tidak apa-apa. Dia hanya perlu lebih berhati-hati agar tidak ada yang mencurinya lagi. Klaus terus menatap dengan mata berbinar-binar itu dan ya, aku mengerti. Dia benar-benar terobsesi. Apa yang akan terjadi pada anak ini karena dia bisa saja mati, kan? Seperti seseorang bisa membunuh Klaus dan itu akan memicu kemarahan karakter utama. Sejujurnya, itu akan lebih keren, hanya pendapatku saja. Kemudian karakter utama berkata dia akan membeli sesuatu untuk adiknya dan Klaus bisa pulang. Tapi tentu saja si bodoh itu ingin terus mengikutinya. Seperti biasa dengan mata berbinar-binar itu. Dan saat mereka berjalan, ada komentar kecil dari seseorang yang memperhatikan, mengatakan sulit dipercaya putra pria itu berubah menjadi penjaga keadilan. Dan siapa anak di sebelahnya itu? Apakah dia sedang mencoba mendapatkan like di video ini yang membantu Mamoru membuat konten lebih menarik bagi penontonnya? Aktifkan lonceng kecil yang centil itu dan aku pergi.